ini dipersembahkan oleh premanisme harus semakin susut bila perlu sampai 0, zero premanisme, dan kita tidak bisa melakukan kebijakan itu sekaligus hilang. Jadi pesan ketua umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas saya juga tidak pernah ganggu Anda. Jadi jangan ganggu ormas dan jangan ganggu kami. Peringatan agar jangan terjadi kekacauan karena Anda. Mendukung ya, Pak Tito Mendagri mau merevisi undang-undang ormas ini ya. Bukan tingkah laku mereka saja yang harus dievaluasi ya, tetapi juga cara berpakaian. Pak Joso itu sudahlah, nggak usah menyinggung-nyinggung ormas. Sudahlah, kalau saya bilang bahasa kayak ini, mulutnya udah bau tanah. Nggak usah nyinggung kita. Tidak sopan. Udah jadi raja. Kamu itu kan preman, memakai pakaian ormas. Hak daripada DPR juga untuk berhak untuk memanggil saudara Hercules. Jadi panggil beliau, saya pikir juga kita minta juga polisi, kenapa Anda orang mereka terbuka pakai pistol dan para penegak hukum tidak berani? Tidak ada hujan, tidak ada angin. Tiba-tiba mereka muncul di Komisi 3 untuk mendesak Komisi 3 segera melakukan penangkapan. Kaget juga sih, kagetan. Istri anak pun semua keluar kaget. Artinya ini semacam pengancaman ya. Presiden, pemerintah betul-betul resah, dan beberapa hari yang lalu beliau berkoordinasi dengan Jaksa Agung, berkoordinasi dengan Pak Kapolri untuk terutama pembinaan terhadap teman-teman ormas supaya tidak mengganggu iklim usaha dan mengganggu keamanan ketertiban masyarakat. Kalau memang ditemukan tindak-tindak pidana ya sanksi. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Dalam sejarah Indonesia, premanisme sudah ada sejak lama. Awalnya mereka dipakai penjajah Belanda untuk menekan para pribumi. Kini oknum yang katanya sering disebut preman dikatakan berlindung dalam organisasi massa atau ormas hingga lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Salah satu yang sering disebut-sebut tadi kita dengarkan adalah Hercules yang kini muncul melalui bendera Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIP Jaya. Publik, tokoh militer, dan pengusaha geram dengan kehadirannya. Bisakah oknum ormas yang katanya, nanti kita konfirmasi di sini, sering membuat cemas diberantas? Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Saya akan panggilkan satu persatu. Selamat datang kuasa hukum Hercules, Bung Sunan Kalijaga. Selamat malam Bung Sunan. Jadi pakai hitam-hitam ya. Sebelah sini, silakan. Nanti saya panggilkan. Kenapa pakai hitam-hitam? Kemudian Bung Agustinus Nahak, juga kuasa hukum Hercules. Selamat malam, Bung. Saya akan panggilkan Nicholas Johan Kili-Kili, praktisi hukum. Saya boleh sebut nggak? Dulu adalah seorang preman di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Betul ya? Nggak marah kan?
Ntar marah ke saya lagi. Boleh. Silakan Bang. Oke, boleh. Boleh Bang, saya konfirmasi dulu nih. Boleh. Mantan preman Tanah Abang? Yes. Oke, asli dari mana? Maluku Barat Daya. Maluku Barat Daya. Pulau apa itu? Ya. Pulau Moa, Tiakur. Pulau Besar. Moa. Oke, baik. Selanjutnya ada tim advokat penegak hukum anti premanisme, Bung Rapen Sinaga. Selamat malam Bung Rapen. Silakan. Kemudian Bung Daniel Tonapa Masiku. Waduh, namanya keren juga nih. Dari mana? Sulawesi, Bang? Sulawesi. Enggak saudara sama Harun Masiku? Oh, masih saudara juga. Oke. Pakai ini boleh. Kemudian ada ini yang sudah lama kita nggak saksikan, sekarang kita saksikan di sini. Rakyat Bersuara, Bung Novel Bamumin, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis. Masih ormas juga kan? Masih ormas ya. Tapi udah diubarin. Oke. Tapi sekarang ada lagi, namanya beda. Dan juga saya akan panggilkan hadir Sekjen DPP Grip Jaya, Bung Zulfikar. Oke. Tetap di situ Bung, nanti kita akan tanya kepada Anda. Saya ingin tanya dulu langsung kepada Bung Rapen. Bung Rapen Sinaga. Betul ya Bung Rapen ya? Waktu Anda ke DPR bersama dengan Tumpas, betul Tumpas? Tim apa tuh? Tim Advokat Penegak Hukum Anti Premanisme. Anti Premanisme. Ya. Tumpas termasuk Anda berteriak atau menyampaikan aspirasi tangkap Hercules, betul ya? Betul. Bisa Anda jelaskan soal itu? Ya, terima kasih Bung Aiman. Ya, pertama yang kami jelaskan bahwa langkah kami itu kan, kami itu bicara di Rumah Aspirasi Rakyat. Ya. Nah, sebelum ke Komisi 3 DPR RI, kami itu sudah ke Polri. Ya. Nah, cuman waktu itu Kapolri tidak bisa hadir, jadi diwakili oleh Kabareskrim. Ya, dan lengkap seluruh dir sampai dir Intelkam juga ada, semua ada lengkap jajarannya. Nah, baru kemudian selang sehari kami ke Komisi 3 DPR RI. Nah, mau kemana lagi kami Bung Aiman untuk menyampaikan keresahan masyarakat? Keresahan masyarakat, oke. Nah, kami advokat itu kan adalah salah satunya adalah penegak hukum ya. Di Undang-Undang Advokat itu ada. Nah, kami menyampaikan aspirasi, kan kami melihat apa yang terjadi, fakta yang terjadi melalui media, itu yang kami sampaikan ya. Tentunya mengganggu iklim investasi juga gitu. Mengganggu investasi. Ya, keresahan masyarakat dan beberapa kejadian ya yang sudah bisa kita lihat bersama. Itu poinnya yang kami sampaikan kepada Komisi 3. Ya, nah, Bung Hercules itu kan hanya contoh saja, contoh karena kita kan tetapnya melihat tokoh. Nah, tokoh yang terlihat jelas kan adalah Bung Hercules, gitu kan. Nah, jadi itu hanya sebagian contoh, Bung Aiman, yang dan, kita sampaikan. Ini kan kita bebas ya, ini tayangan live ya. Betul. Tentu kita juga apa yang kita sampaikan tentu langsung tersampaikan ke pemirsa. Bahwa Anda punya persepsi selama ini ormas yang kemudian bertindak ya sebagai atau layaknya preman, itu salah satunya adalah Bung Hercules dan teman-teman Grip sehingga layak untuk diproses hukum. Ya, jadi kan gini, jadi ini kan bukan tidak ada kebencian terhadap kita orang, sepakat itu gitu ya, dan terhadap organisasi. Saya pun tidak kenal kan gitu kan. Nah, yang kita koreksikan adalah kelakuannya, misalnya perilaku. Misalnya di mana? Boleh nggak lebih detail? Yang mana gitu? Ya misalnya nih pembakaran mobil ya. Oke, gitu polisi ya di Depok. Ya. Oke, baik. Lalu kemudian penutupan penyegelan pabrik misalnya. Itu di Kalteng. Kalteng, Kalimantan Tengah. Nah, oke. Lalu kemudian Bung Hercules kan beberapa kali juga ada berseteru dengan Purnawirawan Jenderal. Ya. Misalnya ada kata-kata yang menurut kita tidak wajar lah gitu ya. Misalnya betul bau tanah misalnya. Bau tanah misalnya begitu-begitu kan tidak wajar lah. Itu kan tontonan ditonton publik itu. Nah, jadi perilaku itu sebetulnya yang kita mau sampaikan.
Nah kebetulan itu disampaikan oleh Bung Hercules kan, dan beliau kan adalah tokoh gitu ya, yang dianggap tokoh pemimpin gitu kan, pemimpin dari organisasi, salah satu organisasi. Ya. Oleh karena itu harus bertanggung jawab, kurang lebih begitulah. Betul. Oke. Ada yang ingin sampaikan? Silakan Bung Agustinus. Langsung. Ya, terima kasih Bung Aiman. Rekan Rapen dan juga teman-teman semua. Pertama-tama saya jelaskan dulu terkait dengan konstitusi kita dulu ini. Terkait dengan ormas ya. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E. Dilanjutkan bahwa di situ ada juga Undang-Undang 39 tahun 99 tentang HAM. Lalu ada Undang-Undang Ormas, Undang-Undang 17 tahun 2013, dan pelaksananya adalah Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2017. Saya mau sampaikan bahwa jangan justifikasi ormas itu preman, preman itu ormas. Karena ormas itu berbadan hukum. Ada 555.000 setengah juta ormas di Republik ini. Kenapa ada ormas? Karena negara membuka ruang itu lewat Undang-Undang 13 tahun 2017, Undang-Undang Ormas. Nah, yang saya sebagai kuasa hukum dari Bapak Haji Hercules, ya, rekan saya Rapen, kemarin kami juga adakan press conference. Karena di sini kami mau sampaikan kepada saudara, pertama-tama kenapa Bung Hercules yang dijadikan contoh? Anda mau tanya nih, silakan. Ya, sebentar, nanti itu nanti saya sampaikan. Yang kedua, saudara dengan terang benderang menyatakan tangkap Hercules. Saudara ini advokat kan? Harusnya kalau orang mau ditangkap, satu, ada dasar hukumnya. Legal standingnya ada dulu. Apakah yang pertama, saudara atau Bapak Haji Hercules pernah dilaporkan? Laporan yang mana? Tolonglah ditunjuk kepada kami. Yang kedua, apakah Bapak Haji Hercules sudah pernah ditetapkan sebagai tersangka? Yang ketiga, apakah pernah dipanggil dan tidak pernah datang dan harus ditangkap? Ini yang saudara karena berbicara sebagai seorang advokat harus dengan terang benderang menjelaskan kepada publik, karena ini juga menjadi kegaduhan. Statement rekan saya ini menjadi kegaduhan di publik karena seolah-olah Bapak Haji Hercules mau ditangkap. Satu, keluarga Pak Haji Hercules pasti resah. Kenapa? Ditangkap karena kasus yang mana? Anda sebut Pak Haji Hercules. Yes. Jadi Pak Hercules itu sudah haji ya? Ya. Alhamdulillah sudah haji. Oke. Syukur bahwa beliau sudah. Jadi kalau dikatakan Hercules adalah preman dan organisasi GRIP adalah preman, Anda menolak itu? Saya sangat tegas menolak itu. Alasannya? Alasannya harus dibedakan antara ormas dan preman. Ormas itu badan hukum. Karena Undang-Undang 13 tahun 2017. Di situ jelas tata caranya bagaimana sebuah ormas didirikan. Oke. Dan ormas juga bisa dibubarkan. Ada juga tata cara harus melewati putusan pengadilan. Kalau tadi misalnya pembakaran mobil polisi di Depok, penyegelan pabrik di Kalimantan. Saya mau sampaikan bahwa kenapa saya bilang ada oknum ya dan juga ada ormas. Di sini harus dibedakan. Yang melakukan tindakan kriminal, negara-negara hukum, tangkap dan tahan, ada ranah penegak hukum. Ya, supaya ini jelas dulu ini, karena rekan saya ini berteriak-teriak di Komisi 3, ya, bahkan ada drama di sana. Bahwa seolah-olah ini nanti kami berbicara di sini, kami terancam. Yang mengancam saudara itu siapa? Tidak ada yang mengancam saudara. Ini negara-negara hukum, bebas berbicara. Tapi ketika saudara menyentuh nama Hercules, Anda harus bertanggung jawab. Karena Hercules bukan berdiri sendiri, ada keluarganya, ada organisasinya. Jadi saya di sini kalau datang ke Komisi 3 memberikan aspirasi kepada DPR, itu sebenarnya sah-sah saja. Tetapi kalau sudah langsung menjustifikasi seseorang di situ, sedangkan ormas di Republik ini hampir 1,5 juta ormas, tetapi kenapa hanya nama Hercules yang disebut di situ? Kenapa? Yang kedua, kenapa harus suruh ditangkap? Laporan yang mana? Ya, yang kedua, status tersangka yang mana? Pernah nggak ada status tersangka Hercules yang saat ini masih harus melewati proses hukumnya? Jadi kalau tadi yang Depok, yang Kalimantan Tengah tidak ada kaitan sama sekali dengan Hercules. Tidak ada kaitannya sama sekali sama Bapak Haji Hercules. Oke. Bahwa itu adalah oknum dan kita apresiasi kepada aparat penegak hukum sudah dilakukan tindakan hukum. Penegakan hukum sudah dilakukan.
Jadi tidak ada di negeri ini yang kebal hukum. Kalau memang itu preman suka malak, suka bikin gaduh, tangkap, tahan. Tapi jangan bawa nama seseorang yang tidak terlibat langsung di dalam masalah Depok. Kenapa? Karena hubungan hukumnya seperti apa? Apakah ada perintah dari Pak Hercules untuk melakukan pembakaran? Justru Pak Hercules menyatakan bahwa tangkap para pelaku, perusuh, bahkan pembakar mobil polisi. Yang kedua, kalau memang tidak tembak di tempat. Tembak di tempat? Beliau sudah sampaikan bahwa tembak kakinya. Ini artinya bahwa Bapak Haji Hercules sangat mendukung penegakan hukum. Bahwa tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Termasuk juga Pak Hercules. Sehingga kalau ada rekan saya Rapen yang menyatakan tangkap Hercules, beliau harus mempertanggungjawabkan itu. Ya, karena sampai saat ini belum ada laporan polisi atau panggilan kepada Bapak Hercules, klien kami, bahkan belum ada penetapan tersangka. Bagaimana bisa? Siapa disuruh tangkap? Komisi 3. Yang suruh tangkap siapa? Penegak hukum, pasti kepolisian. Oke, Bang Rapen silakan. Tolong dijawabkan. Saudara harus jawab dengan jelas ya. Ya, terima kasih Bung Rekan Hak. Ya, artinya kan justru memang karena di Komisi 3 itu kan tidak bisa menangkap. Ya kan? Kan itu kan aspirasi. Makanya kan sebelumnya kan kita sampaikan bahwa untuk memeriksa utuh semua kejadian. Artinya kan seperti rekan bilang kan tidak mungkin kita bilang tangkap ke DPR langsung tangkap, kan nggak? Saya bilang misalnya tangkap Bung Aiman misalnya gitu kan nggak mungkin juga. Coba tadi tanya dasarnya itu apa? Dasar saudara menyatakan tangkap, kita kan orang hukum nih, kita advokat berbicara berdasarkan yang namanya dasar hukum. Menangkap itu apa? Ada laporan polisi, ada penetapan tersangka seorang Hercules, atau pernah dipanggil tidak pernah hadir? Nah, gini, izin, oke rekan, makasih rekan. Nah karena tadi rekan juga kan menyinggung soal undang-undang ormas, ya kan? Di undang-undang ormas itu kan juga ada. Ya kan rekan, bahwa di pasal 59 itu ya ormas itu kan harus menjaga ketertiban, tidak melakukan kekerasan. Nah tentunya kan dasar ini kan bisa dipakai untuk memeriksa misalnya apakah pihak-pihak mana yang terlibat. Kalau benar kata rekan tadi hanya segelintir orang yang terlibat, ya sudah gitu kan. Tapi kalau memang ada, artinya kan yang dilihat kan tentunya kan pimpinan, siapa tokohnya. Setiap organisasi pasti yang dilihat adalah tokohnya. Karena yang kita kenal, karena sebegitu kenalnya kan Bung Hercules, sehingga kita kan taunya kan Bung Hercules yang punya gerakan, yang punya namanya GRIP gitu kan. Dan beberapa kali juga Bung Hercules di beberapa video juga menyebut nama presiden gitu kan, nama presiden Pak Prabowo misalnya. Nah artinya kan apa? Nah dengan dia menyebut saja nama presiden, seolah-olah kan gambaran di publik bahwa GRIP dan Bung Hercules itu kan di-backingi kan gitu, seolah-olah nih ya, seolah-olah. Nah kita kan nggak bisa, karena presiden itu kan milik semua. Nah ormas didirikan itu kan tujuannya untuk apa? Ya, untuk mensejahterakan masyarakat dan juga untuk mewujudkan tujuan negara yang ada dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, lalu kemudian mewujudkan kesejahteraan, menciptakan perdamaian dunia, mencerdaskan. Maksudnya begitu Bung Aiman, ini pertanyaan saya, saudara rekan saya belum jawab. Kenapa saudara berteriak tangkap Hercules? Landasan hukumnya apa dulu? Ini kita bicara sebagai orang advokat ya. Karena undang-undang advokat itu jelas bahwa kita salah satu penegak hukum. Maksud saya jangan sampai, karena apa yang saudara sampaikan itu menimbulkan kegaduhan. Bahkan keluarga Hercules pun kaget. Kok ada mau ditangkap? Kasus yang mana? Laporan polisi yang mana? Penetapan tersangka yang mana? Maksudnya biar dijelaskan dulu supaya publik ini jangan sampai dibuat ambigu bahwa benar Hercules mau ditangkap. Ini kan isu di bawah ini kan harus dijelaskan. Supaya jelas bahwa saat ini belum ada penetapan tersangka terhadap Hercules, belum ada panggilan polisi, bahkan saat ini belum ada laporan polisi. Apa saudara memegang laporan polisi nomor berapa? Apakah menetapkan sejak kapan? Apa pernah ada panggilan polisi? Ini maksud saya, kita sebagai orang hukum berbicara dasar hukumnya harus ada dulu. Supaya jangan membuat kegaduhan baru. Oke, jawabannya akan saya berikan kesempatan pada sisi kiri saya. Selepas jeda kami akan segera kembali saat lagi. Sebelum saya berikan kesempatan pada sisi kiri saya untuk menjawab, saya ingin berikan kesempatan pada Bung Sunan Kalijaga. Bung Sunan, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa saya ditunjuk oleh Bapak Haji Hercules bukan untuk urusan yang tadi rekan bilang berurusan dengan purnawirawan. Karena perlu diketahui saya dengan para purnawirawan jenderal seperti Pak Sutrisno, Pak Trisutrisno ya, Pak Sutioso, Pak Hendro Priyono, beliau adalah abang-abang saya dan kebetulan bapak-bapak saya, di mana saya pernah dipercaya juga memegang partai PKPI, ya sebagai PLT Ketua Umum. Itu partai pemiliknya adalah Pak Trisutrisno. Sehingga pada saat kemarin saya dampingi Bapak Haji Hercules di kediaman, di mana sudah 17 tahun Pak Haji Hercules itu membuat acara santunan anak yatim dan pengajian tiap malam Jumat. Di situ juga kemarin saya mendampingi beliau untuk secara langsung di hadapan banyak media, wartawan, menyampaikan permohonan maafnya kepada Pak Sutioso. Ya, atas kehilafan ucapan lisannya. Beliau menyampaikan mohon maaf kepada Bapak Sutioso juga berserta anak dan cucu-cucunya. Artinya tadi juga saya mau menjawab rekan Rapen, tidak pernah ada seorang Haji Hercules klien kami itu menyebutkan bahwa Bapak Prabowo itu backing, ya backing daripada organisasi GRIP. Maka saya mau meluruskan, justru saat ini Bung Hercules nggak pernah mengatakan itu. GRIP juga tidak pernah mengatakan itu. Tidak pernah. Justru saat ini di hadapan jutaan pemirsa malam ini yang menyatakan seolah-olah atau membangun opini publik pada malam ini jutaan pemirsa itu saudara Rapen. Bilang seolah-olah kayak di-backingi oleh Pak Prabowo Presiden, itu nggak benar. Itu nggak benar, Bang. Ya, Abang kan juga sama advokatnya dengan saya, artinya saya minta, saya mohon apa yang Anda sampaikan harus Anda bisa buktikan. Ya, itu dasar sekali lah. Seorang advokat tuh apa yang disampaikan harus bisa dibuktikan. Anda mau mengkoreksi itu atau gimana, Bung Rapen? Silakan. Enggak, ini kan kita bicara hal yang serius soal ini. Saya melihat jangan-jangan mau dilaporkan nih. Silakan, Anda mau koreksi itu atau enggak? Soal kalau yang mana nih? Yang bahwa GRIP itu gimana tadi? Tidak pernah saudara ya Haji Maun Hercules atau klien kami menyatakan Ormas GRIP di backing oleh Pak Presiden Prabowo. Tidak pernah ada statement itu. Oke rekan, saya kan tidak bilang pernah ada statement itu. Nah, berarti Anda kan membangun opini publik malam tapi ini. Kan video yang ada ya kan bahwa hanya 2 orang yang bisa memerintah saya. Kan di video yang beredar. Itu Bang Hercules yang ngomong seperti itu. Bang Hercules pernah bilang begitu. Gimana? Ya, hanya ada 2 yang bisa memerintah saya. Ya, Pak Prabowo dan Gus Miftah saat itu. Pak Prabowo masih jadi Menhan. Nah, itu. Jadi tapi sekarang malam ini Anda menyampaikan di hadapan jutaan pemirsa kayak seolah-olah Anda membangun opini bahwa Hercules klien kami itu di backing oleh Pak Presiden Prabowo gitu. Enggak Bang, kan saya tadi kan menjawab Bang Nahak. Artinya kan saya mau menjelaskan apa ya, yang artinya saya minta Anda cabut pernyataan seperti itu. Ya, sekarang di jutaan pemirsa nih, jangan sampai nanti jadi hal yang berubah nih gitu loh. Tapi Anda mengatakan itu tadi. Kan seolah-olah, itu kan opini publik, opini kita kan seolah-olah kan misalnya nih ya. Kalau opini publik yang bicara tuh publik, kalau di sini yang bicara Anda. Gitu loh, bukan publik, yang bicara Anda. Saya kan hanya menyampaikan ketika kami berangkat ke Bareskrim, ke Polri dan ke Komisi 3 kan dasarnya kan itu yang kami sampaikan. Ke Komisi 3 juga itu yang kami sampaikan. Dasarnya apa? Dasarnya bahwa Pak Haji Hercules ini klien kami di backing oleh Presiden. Makanya Anda roadshow kemana-mana gitu. Kami tidak bilang bahwa Pak Prabowo membacking. Barusan Anda bilang loh, ini jutaan pemirsa dengar loh. Kalau saya katakan misalnya langsung begitu, baru. Anda ini suka membangun opini gitu loh ya, saya lihat ya. Seolah-olah. Saya tidak kita kan orang hukum. Opini, Bang. Kita orang hukum loh. Ya, bicara betul, harus bisa dibuktikan secara fakta loh. Ya. Ya banyak videonya, Banyak, ada videonya. Coba tolong tayangkan satu di mana klien saya Haji Hercules menyatakan ormas atau saya di backing oleh Presiden. Tolong. Saya tidak bilang begitu, Bang.
Ingat, sekali lagi saya jelaskan, saya tidak bilang bahwa Hercules dibackingi oleh Pak Prabowo. Saya tidak pernah bilang itu. Berarti saudara cabut ucapan saudara supaya jelas, jangan sampai bikin gaduh lagi. Harus cabut lagi. Karena statement saudara yang menyatakan Pak Hercules atau Grip dibackingi sama Pak Prabowo sebagai tidak presiden. bilang begitu, Bang. Justru itu dicabut dulu pernyataannya. Ya, dicabut. Karena ini Bapak ini orang Ya. hukum loh. Cabut dulu pernyataannya. Pernyataan yang mana? Loh, menyatakan bahwa Pak Hercules atau Grip itu dibackingi oleh Pak Prabowo. Saya tidak bilang. Tadi saudara menyatakan demikian. Tadi seolah-olah dia bilang. Seolah-olah, tapi ini kan membangun opini sesat. Menggiring opini publik. Bang, publik juga udah cerdas, Bang. Kita tidak coba membangun opini publik. Saya tidak. Saudara Rapen, keahlian saya ini membangun opini menyangkut publik. nama baik seorang Hercules dan nama baik seorang Hercules dan Grip. Kita tidak mau juga bahwa yang namanya presiden membacking suatu organisasi. Dan itu tidak pernah ada statement yang keluar dari mulutnya Pak Haji Hercules bahwa Pak Presiden membackingi Hercules ataupun Grip. Saya pun tidak pernah bilang, Bang. Saudara tadi menyatakan seolah-olah. Jangan dipelintir lah, Bang. Loh, kalau seolah-olah itu kan ini kan jangan membuat saya untuk sesat. mengeluarkan pernyataan itu. Janganlah, Bang. Loh, tadi sampaikan, makanya saya bilang klarifikasi dulu. Jangan sampai ini menjadi opini orang sesat saya buat nggak masyarakat. bilang kok. Biar publik yang menyimpulkan ya, tapi nanti biar iya, intinya tadi mengatakan bahwa seolah-olah gitu ya. Itu persepsi. Apakah itu kemudian menyampaikan sebuah informasi atau tidak? Tentu ini banyak perdebatan. Ada lagi mau sampaikan? Iya, dan ini di sini paling penting ya, karena saya mewakili Maun Haji Hercules ini jelas-jelas merasa terganggu ya. Anda itu kan kalau bicara ormas ya, ini kita bicara ormas. Anda datang ke DPR itu khusus untuk klien kami bersama organisasinya atau bicara ormas atau bicara premanisme, ya. Kalau Anda bicara ormas, rekan, pasti Anda tidak akan menyebut seorang nama Hercules atau ormas Grip. Pasti Anda akan menyebut mungkin ormas saya, Pemuda Pancasila, atau yang lain, ormas-ormas lain. Tapi kan tidak, Anda spesifik, kita sebut saja Hercules, ya kan? Nah itu tolong dijelaskan gitu loh, jangan sampai ormas ini bukan cuman Grip loh, ya. Dan kenapa Anda dengan lantangnya, saya lihat video berkali-kali, Anda menyebutkan Hercules, gitu loh. Coba tolong dijelaskan gitu loh, ya. Karena Dan bicara ormas, juga, bicara premanisme, itu banyak oknumnya. Terima kasih, Bung Aiman. Selamat malam. Saya kebetulan juga hadir di Komisi 3 DPR waktu itu. Jadi saya kira statement dari beberapa rekan saya, terutama ketua kami, Pak Saur Siagian, mengenai tangkap Hercules itu saya kira harus dipahami dalam konteks yang utuh. Jadi sebagaimana nama dari Tumpas ini, kami tidak pernah spesifik berpikir tentang Hercules. Kami berpikir tentang premanisme. Dan premanisme itu dilakukan bukan hanya oleh teman-teman Grip. Tapi kenapa hanya satu nama yang kalian sebut? Ya karena itu mungkin itu yang saya bilang. Pertanyaan kami, kenapa hanya satu nama klien kami yang kalian sebut? Jadi kan banyak preman-preman terkenal apa segala. Begini, konteks pernyataan itu kan ada kejadian di Depok, ada kejadian di Kalimantan Tengah, kemudian ada kejadian mengenai ancaman untuk mengerahkan 50.000 ke Gubernur Jawa Barat. Itu yang konteks pada saat itu. Kalau ada juga premanisme yang dilakukan oleh ormas atau oleh kelompok-kelompok yang tidak berbadan hukum, ya saya kira juga akan disebut namanya. Cuma kebetulan waktu itu, jadi Tumpas ini kan baru berdiri sekitar mungkin lebih 1 minggu yang lalu. Sebagai bentuk keresahan kami sebagai advokat yang juga adalah penegak hukum, kami miris melihat kondisi kita pada saat ini. Bagaimana bisa aparat penegak hukum yang memegang senjata kemudian bisa dilawan oleh sekelompok orang yang notabene tergabung dalam suatu ormas. Jadi saya kira kami tidak pernah berpikir bahwa ini Grip. Grip ini kan sudah lama berdiri. Tetapi kemudian ada momentum di mana Grip kemudian menjadi menjadi sasaran dari keresahan publik. Karena ada beberapa kejadian yang berentetan kejadiannya. Dan itu melibatkan Grip. Kalau kita bicara Grip, ini kan organisasi. Kejadian berentetan dan melibatkan Grip. Ya betul. Tadi di Depok. Ada Depok, ada Kalimantan mobil Tengah. polisi. Kemudian ada kasus Jawa Barat.
Jawa Barat akan menggeruduk Gubernur KDM. Gubernur KDM. Kang Deddy Mulyadi 50.000. 50.000. Dan Anda mempersepsikan itu atau publik bisa mempersepsikan itu sebagai ulah preman begitu. Bang Aiman, kan tindakan maaf dulu nih. Ini kadang-kadang inilah kenapa persepsi seperti ini menjadi opini sesat di masyarakat. Bapak tahu bahasa yang didiskusikan di masyarakat, pengerahan massa apa untuk membuat anarkis? Atau apa sudah pernah terjadi? Tapi saya tanya loh. Kasus Depok itu apa melibatkan Pak Hercules? Kenapa saudara menyebut hanya nama Hercules di dalam Komisi 3? Apakah hanya bahwa ranah Hercules saja di Komisi 3? Sebentar, sebelum jawab saya mau tanya. Bang Emen, biar dia jelasin dulu. Saya mau tanya yang karena ini sesuatu statement yang membuat kegaduhan di masyarakat. Saudara harus jelaskan terang benderang. Bertendensi fitnah. Ini tendensinya fitnah. Tendensinya fitnah terhadap klien kami. Silakan saudara komplain kepada media. Yang mengangkat nama Grip itu adalah media. Bahwa yang melakukan pembakaran mobil adalah ketua Grip Depok. Grip sebagai organisasi yang bersifat nasional ada ketua umumnya. Dan kalau kejadian itu melibatkan beberapa ini kan harus diminta pertanggungjawaban ketua umum. Nah tadi kalau bicara tangkap, menangkap seseorang itu tidak berarti bahwa dia harus tersangka. Kan orang ditangkap dulu dalam waktu 1 kali 24 jam kalau tindak pidana umum baru ditetapkan statusnya. Apakah dia tersangka? Hercules memang tertangkap tangan melakukan kejahatan, mau ditangkap? Ya tidak juga. Lalu kenapa? Tapi kan ada rentetan kejadian di mana harus. Jadi kalau bicara rentetan kejadian dan kalau kalian memang objektif datangnya ke DPR, objektif ya, saya bicara objektif. Pasti kalian akan mengangkat beberapa kasus-kasus yang terjadi berentetan, tidak hanya seorang Hercules atau bicara Grip. Saya bukan anggota Grip, jadi saya bukan bela Grip di sini. Saya bicara hukum. Kita sama-sama advokat, ya. Kalau memang kalian tidak ada tendensi kepada seorang klien kami Hercules atau organisasi yang dipimpin Grip, kenapa kalian tidak kumpulkan bahan-bahan tidak hanya Grip? Ada kejadian penodongan, pembegalan, pemerkosaan. Kenapa nggak itu diangkat juga? Kenapa hanya cuman Grip dan Haji Hercules? Itu aja pertanyaan saya. Itu kita angkat juga, Pak. Termasuk Grip, apa yang ditampilkan oleh media itu kita angkat. Nah, kita menyampaikan kepada DPR tidak langsung tangkap, tidak ya. Artinya harus dimaknai secara utuh, Bang. Di luar kan jelas saudara bicara tangkap Hercules. Kenapa yang kita sampaikan? Tapi di dalam kan di Komisi 3 masa sekarang mau salahin media? Loh, bukan. Kita masa media salah di dalam bagaimana? itu kan banyak, Bang, kita sampaikan. Ya. Begini rekan, maksud jadi saya, saudara klarifikasi dari tadi itu belum pernah ada klarifikasi tangkap Hercules. Dasarnya apa dulu ini? Biar kita sama-sama orang hukum paham dulu. Menangkap seseorang apakah tertangkap tangan? Dia melakukan kejahatan. Begini Bung, itu yang tadi saya sampaikan bahwa pernyataan di Komisi 3 itu harus dipahami secara utuh. Bang Saur selaku ketua Tumpas jelas menyebutkan beberapa rentetan kasus. Ada video yang beredar di mana tapi Bang faktanya Hercules, di sini aja kalian hanya bicara soal Hercules dan Grip, nggak bicara yang lain. Karena itu yang saya bilang momentum. Kita bicara momentum. Kami ini hadir baru belum sampai 10 hari yang lalu. Momentum atau pansos? Kami ini sejak dari momentum atau pansos. Ini beda loh. Silakan saja itu kan silakan saja yang menanyakan tadi. Kalau enggak kita balik ke tema aja. Kita balik ke tema. Preman berkedok ormas. Maksud saya biar jelas dulu karena opini ini opini sesat dan ini sangat merugikan klien kami dan juga keluarganya. Saya tanggapi dulu yang Bung Sunan tadi sampaikan mengenai pansos. Kami ini berjuang melawan premanisme dari tahun 2004. Anda barusan bilang ini baru berdiri 1 minggu lalu. Bagaimana sih? Kami dulu. Gimana coba? Gini, kita nih orang hukum bicara legalitas. Dulu kami, bicara legalitas. Ya, Pak, saya dari kecil itu nggak pernah ada dengar namanya advokat premanisme, anti premanisme. Yang saya tahu dulu preman-preman itu hilang senyap. Tapi dulu zaman saya kecil ada lembaga namanya Tim Pembela Kebebasan Beragama. Sabar dulu. Sabar dulu. Ini Bung Aiman. Saudara pernah tangkap topik aja Bung Aiman. Begini, saya jelaskan dulu. Jadi tahun 2004 itu kebetulan ada Bang Novel ini di sebelah saya. Dulu tahun 2004 kami bentuk namanya Tim Pembela Kebebasan Beragama. Ketuanya Saur Siagian, saya sekretarisnya. Kami berhadapan dengan mungkin rekan-rekan Bang Novel ya di lapangan di Jatimulya, di seluruh Indonesia. Kami berhadapan. Jadi kami tidak pansos. Dari dulu kami, ya memang semangat kami sebagai advokat yang
tidak hanya sekedar mencari uang, tetapi kami juga berjuang untuk kebaikan negara ini. Jadi kalau bicara pansos, dari tahun 2004 kami sudah berjuang. Anda barusan bilang di hadapan jutaan pemirsa di sini, ya, karena baru kami 7 resah hari, dengan baru 1 minggu. Aksi-aksi premanisme. Ya intinya gini, kenapa yang disebut hanya klien kami, Pak? Lah, itu tadi saya bicara bahwa ini ada kita momentum. bicara hak ya. Ya, ada hak asasi manusia. Kenapa hanya yang disebut Hercules? Kenapa nggak sebut preman-preman lain atau Godfather atau misalnya gangster yang lain? Kenapa? Coba Bung sampaikan kira-kira kelompok preman atau ormas yang bertindak premanisme dalam jangka waktu sebulan, dalam rentang waktu sebulan belakangan ini. Kan Anda bilang dari 2004 ya. Lah, ya kan dari 2004 Anda harusnya tahu dong Bang. Abang harusnya tahu siapa-siapa saja kepala preman di Indonesia harusnya Anda tahu. Jadi kenapa cuma Haji Hercules? Kenapa gitu? Kalau tahun 2004 sampai detik ini pun di DPR maupun sekarang yang disebut cuma Hercules. Kenapa nggak berani nyebut yang lain? Ya, karena nggak berani nyebut yang lain. Nggak, pertanyaan saya nggak berani nyebut kepala ketum ormas lain, nggak berani. Nggak berani nyebut ketum ormas yang lain, nggak berani. Bukan tidak berani. Kalau berani. Berarti begini, Tumpas ini hanya khusus untuk Grip dan Hercules. Ya. Betul lah. Enggak, jangan begitu. Silakan. Enggak, jangan begitu narasinya, Bang. Enggak boleh juga gitu. Ya justru itu makanya saudara kalau bicara sini tentang ormas. Ormas itu ada 555 ormas. Begini di Republik ini. Kenapa Tumpas hanya bicara tentang Grip dan Hercules? Kami tidak anti ormas. Jadi kenapa tidak bicara ormas juga yang lain? Jadi kita bicara ormas atau bicara gimana nih? Namanya itu tim advokat penegak hukum anti premanisme, bukan anti ormas. Siapa yang preman sekarang? Itu pertanyaan. Apakah yang maksud preman itu adalah Grip atau bukan? Isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi yang hangat dan nikmat untuk menemani kebersamaan dalam Rakyat Bersuara. Saya akan segera kembali. Saya langsung menuju ke hadapan saya ada Bung Zulfikar ya, Sekjen Grip Jaya. Baik. Grip Jaya itu pusat ya seluruh Indonesia ya. Indonesia. Bung Zul adalah sekjennya. Ya. Waduh, ini orang nomor 2 harusnya ya. Baik. Saya ingin tanya lo Bung Zul. Kalau media sosial, persepsi orang mengatakan bahwa Grip itu adalah preman, Anda menolak? Menolak jelas. Kenapa? Ya, jadi saya jelaskan Bang Aiman. Grip Jaya itu adalah organisasi sebagaimana mestinya organisasi. Ya, pada umumnya organisasi. Kami dibentuk dan terbentuk itu dengan tujuan yang baik. Dengan dibentuknya Grip oleh Pak Haji Hercules, itu untuk kami dibentuk itu dari awal mulanya untuk mendukung Pak Prabowo Subianto. Ya, bukan mendukung presiden, tapi mendukung Pak Prabowo Subianto. Semenjak awal dulu dari perjanjian batu tulis. Waktu Pak Prabowo Subianto menjadi wakilnya Bu Mega. 2009 ya, itu. Okay. 2009. Itu awalnya, dari situ terus lanjut lagi sampai ke 2014 waktu Pak Prabowo dengan Pak Hatta Rajasa, Grip juga ada di situ. Lanjut lagi 2019 Pak Prabowo dengan Bang Sandiaga Uno, Grip juga ada di situ menjadi garda terdepan. Dan finalnya 2024 Grip Jaya tetap menjadi garda terdepan mendukung Bapak Prabowo Subianto, ya, Bapak Hercules dan seluruh jajarannya, anggotanya Grip Jaya itu mati-matian, berdarah-darah untuk menjadikan mengantarkan Bapak Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia. Oke. Di situ kemudian relevan apa disampaikan. Jadi saya mau mengatakan bahwa tidak dibackingi oleh Pak Prabowo, Anda mengatakan tidak. Tidak. Bahwa kemudian ada publik seolah-olah bahwa ada Pak Prabowo di belakangnya, Anda mau menafikan itu? Secara emosional, Pak Prabowo Subianto itu ya ada di Grip. Maksudnya? Secara emosional, karena kami mendukung beliau. Oke. Karena kami mendukung beliau. Kami ini salah satu dari sekian banyak pendukung gitu. Kan pendukung Pak Prabowo itu ada banyak, Pak. Ada yang berbentuk partai, ya kan? Partai koalisi, ada yang berbentuk organisasi, ada yang berbentuk relawan. Jadi kedekatan emosional saja. Emosional saja. Oke. Ya, itu jelas. Itu nggak bisa karena Anda pendukung setia dari kami 2009. Pendukung setia. Kami pendukung setia gitu. Jadi bahwa kalau disebut backingi dan lain sebagainya itu salah. Itu fitnah. Fitnah. Itu fitnah. Itu fitnah yang kejam. Fitnah yang kejam terhadap Pak Prabowo Subianto dan terhadap Bapak Haji Hercules. Demikian, Bang.
Jadi kedekatannya sekali lagi emosional. Emosional, Bang. Dan Anda, saya bergeser sekarang, bahwa Grip Jaya menolak untuk dikatakan sebagai preman. Jelas menolak, Bang. Saya sekjennya, Bang. Tapi kalau saya lihat Bung Hairul Amri, ya, orang lihat kayak preman. Ini pengusaha, Bang. Beliau ini pengusaha. Ya, beliau ini pengusaha. Beliau juga pengusaha. Ya, saya ini praktisi profesional, seorang gemologis, ahli batu permata. Ini beliau ini dosen, Bang. Dosen di mana? Dosen apa, Bang? Pengajar. Beliau juga seorang manajer di sebuah perusahaan. Di kampus mana? Di salah satu kampus di Serang, Bang. Serang, oke. Banten ya. Dan di kami juga, Bang Iman, itu banyak bergabung para purnawirawan jenderal, ya, para purnawirawan TNI, Polri, anggota dewan, ada juga anggota dewan, terus profesor-profesor, para praktisi hukum, akademisi, itu yang ada di kepengurusan kami. Jadi saya sebagai sekjen diperintahkan, diminta oleh Bapak Ketua Umum kami, Bapak Haji Hercules, itu untuk mengembangkan Grip ini, untuk mereformasi Grip ini menjadi organisasi yang elegan, profesional, dan modern. Itu perintah yang diberikan kepada saya. Bahwa kemudian, ya, ada anggota Anda yang melakukan tadi disebutkan pembakaran mobil polisi di Depok, penyegelan pabrik di Kalimantan Tengah, ingin menggeruduk Gubernur Kang Deddy Mulyadi KDM Jawa Barat 50.000. Apakah itu kemudian publik kemudian mengaitkan ini tindakan preman? Bagaimana Anda Saya jawab, Bang. Jadi terima kasih atas kesempatan ini. Terkait peristiwa Depok. Tadi Bung ini mengatakan itu adalah perbuatan anggota Grip. Bung Rapen. Grip secara organisasi sudah membuat konferensi pers yang saya sendiri yang buat, Bang. Kami menyatakan itu bukanlah anggota Grip. Ya. Kami sudah membuat konferensi pers dan konferensi pers kami sampai hari ini tidak ada pihak yang membantahnya. Untuk seseorang dianggap menjadi disebutkan menjadi anggota atau sesuatu, saya contohkan, Bung Rapen. Ada orang pakai baju polisi, dia melakukan kejahatan. Setelah ditangkap ternyata dia tidak punya KTA polisi, tidak ada surat pengangkatan sebagai polisi. Namanya apa, Bang? Gadungan. Dan saya sebagai sekjen memastikan, saya sudah ngecek ke Ketua DPD Jawa Barat, ya, saya sudah mengecek semuanya. Mereka tidak memiliki surat pengangkatan apapun. Mereka tidak memiliki KTA. Mereka itu baru berusaha mau memasuk ke dalam Grip setelah mereka itu punya kasus. Setelah peristiwa mereka melakukan penembakan, ya, ada kasus penembakan di situ dengan soft gun, dengan peluru gotri. Yang di Depok kan? Yang di Depok. Setelah mereka mendapat panggilan polisi yang pertama, mereka ini awalnya berasal dari dua ormas kesukuan, ya. Yang satu suku dari Sumatera, yang satu suku dari Jakarta. Lalu mereka berembuk. Kelompok ini berembuk, kita harus kemana ini untuk berlindung supaya kita nggak ketangkep. Mereka memilih untuk bergabung di Grip. Lalu mereka berupaya. Setelah kejadian itu? Setelah kejadian. Kalau kemudian polisi menyampaikan bahwa itu ketua Grip Jaya Depok? Tapi kan akhirnya diklarifikasi. Ya, seseorang untuk, tadi saya ulangi lagi, Bang Iman. Seseorang untuk dianggap menjadi seorang anggota Grip harus memiliki alat bukti. Ya. Kan gitu. Saya menuduh Bung Aiman polisi, kan harus ada alat bukti. Kan gitu, Bang Aiman. Ini clear ya? Ini clear. Oh, jadi ini informasi yang kemudian diperjelas nih. Ya. Bahwa yang melakukan pembakaran mobil polisi di Depok bukan anggota Grip Jaya. Bukan. Dan Anda sudah mengecek itu? Sudah. Polisi juga sudah merevisi? Sudah. Sudah, bahwa dia melakukan tindak pidana dulu baru kemudian mengaku sebagai Grip. Berupaya. Mereka berupaya untuk masuk ke dalam Grip. Namun upaya mereka itu gagal. Setelah kami mengetahui mereka ingin masuk ke Grip hanya ingin mendapat perlindungan hukum. Lalu kami tolak mereka masuk ke Grip. Namun mereka membeli baju sendiri. Mereka menyetak bendera sendiri dan menancapkannya di lokasi di tempat di mana mereka bersengketa tanpa sepengetahuan Ketua DPD Jawa Barat, tanpa sepengetahuan kami DPP. Oke. Lalu ini bukan ini orang publik akan berpikir nih, ini Grip cuci tangan nih. Tidak, kami nggak cuci tangan. Nanti saya sebutkan. Termasuk peristiwa Kalteng. Nanti saya akan jabarkan Kalteng. Depok kami membantah itu anggota kami. Oke, clear di sini, Bang Aiman? Di Kalteng, tadi Bung Rapen mengatakan itu Grip melakukan penyegelan pabrik. Kasus Kalteng, Bung Aiman, saya sampaikan di sini, ayo kita buka-bukaan. Itu pabrik terzolimi apa pabrik yang menzolimin? Maksudnya gimana? Jadi Grip di situ, Grip adalah penerima kuasa dari seseorang yang
terzolimi oleh pabrik tersebut. Dan upaya hukum sudah dijalankan. Upaya pengadilan tinggi, pengadilan terus sampai ke PK. Sebentar, mendapat kuasa dalam artian bahwa kuasa penegak hukum, kuasa penasihat hukum. Iya, lawyer kami yang di Kalteng. Lalu? Lawyer kami yang di Kalteng. Oke, dan lawyer kami, kliennya itu sudah menang sampai tingkat PK. Itu kasus perdata. Kasus perdata tidak ada PK yang kedua. Kan demikian. Oke, jadi GRIP di posisi membela orang yang terzolimin oleh pabrik tersebut, bukan GRIP menzolimi pabrik tersebut, tapi framingnya seolah-olah GRIP ini preman tanpa dasar menutup pabrik. Tidak. Yang nutup pabrik siapa? Ya kan tadi katanya GRIP. Ternyata? Beliau tadi menyatakan. Ternyata? Tadi beliau. Ternyata tidak demikian. Bukan GRIP yang menutup nyegel pabrik. GRIP hanya memasang spanduk. Spanduk apa? Spanduk di situ bahwasanya pabrik ini disegel telah melakukan ya seperti yang di media. Bedanya tapi apa, Bang? faktanya pabrik itu tidak pernah tutup 1 detik pun, tidak pernah dikunci 1 detik dengan apapun oleh GRIP. Tidak ada. Dan tidak ada intimidasi di sana. Tidak ada. Dan waktu pemasangan banner itu pun ada pendampingan dari pihak kepolisian. Ada pihak polisi yang mendampingi. Jadi bukan aksi premanisme, bukan. Bukan, itu aksi menuntut keadilan. Oke. Jadi tolong dibedakan aksi premanisme dengan aksi menuntut keadilan. Banyak Bang Aiman hari ini warga masyarakat yang terzolimin, yang mereka kemana-mana itu tidak ada yang membela Bang Aiman. Inilah fungsinya ormas, ya, yang di dalamnya ada lawyer-lawyer yang membela hak-hak masyarakat yang terzolimin. GRIP itu selalu menjaga diri berada di posisi orang-orang yang terzolimi. Kami tidak pernah berada di posisi orang-orang yang menzolimin. Itu sudah harga mati dan itu pesan dari ketua umum kami. Bela masyarakat yang terzolimin. Itu pesan ketua umum kami. Itu jelas. Dan kami menantang, silakan buktikan kasus mana. Kalau kasus Depok, kasus yang kriminal-kriminal itu kasus kriminal, itu kasus biasa. Jangankan kami organisasi yang tidak dibiayai oleh negara. Toh lembaga institusi yang dibiayai oleh negara saja seperti kepolisian, TNI atau PNS masih tidak mampu menjaga anggotanya untuk tidak berlaku kriminal. Sering kita lihat ada polisi yang melakukan pelecehan seksual. Lalu kenapa Pak Kapolri nggak dipanggil? Kenapa beliau nggak teriak Pak Kapolri minta ditangkap? Pak Kapolri ditangkap, kenapa? Kenapa hari ini ada anggota GRIP, oknum misalkan. Ada oknum anggota GRIP yang ditangkap melakukan tindakan kriminal. Kenapa ketua umumnya dituntut untuk harus ditangkap? Kemana beliau waktu Verdi Sambo melakukan kesalahan? Kenapa beliau nggak teriak Kapolri harus ditangkap? Ada apa? Kenapa dengan GRIP gitu loh? Sepertinya lagi nyuting GRIP ini, sepertinya. Oke. Hah? Ada apa gitu loh? Oke. Silakan nanti. Ya. Saya kira saya tegaskan kembali bahwa Tumpas ini bukan anti ormas. Kami anti premanisme. Nah, mengenai penjelasan Bung, sedikit saya potong Bung. Ya. Saya ingin belajar dari Bung ini. Makna premanisme itu tolong Bung jabarkan. Ada nggak kriteria premanisme yang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian atau negara atau pemerintahan tentang seseorang untuk disebutkan premanisme? Tolong jabarkan sama saya Bung. Ya, saya kira kita inilah pemahaman secara umum bahwa premanisme itu main hakim sendiri. Itu abu-abu di luar koridor hukum. Itu abu-abu Bung. Kriteria resmi Bung. Karena ini ada Satgas anti premanisme. Premanismenya itu harus ditegaskan dulu seperti apa. Apakah ya, orangnya pakai anti? Silakan saja kalau persepsi Anda berbeda dengan kami ya. Bukan. Hari ini ada penegakan hukum yang memakai jargon abu-abu. Pakailah jargon Satgas Pembentukan Anti Kriminal. Itu lebih tepat ya, silakan Satgas Bung Pembentukan Sulfikar Anti komplain kepada pemerintah hukum. Karena itu kan institusi yang resmi dibentuk oleh pemerintah. Anda juga kan sedang membentuk itu. Lah itulah yang kalau kami memakai bahasa premanisme, kami memahami premanisme itu adalah tindakan yang di luar koridor hukum. Ya, berarti itu. Negara ini sekarang sedang ada agak
memakai jargon yang abu-abu untuk menjustifikasi orang. Silakan. Berbahaya. Kalau ini berbahaya. Nggak bisa. Bagi Anda itu abu-abu ya itu. Anda penegak hukum. Kami tidak bisa. Tidak boleh main di ranah abu-abu. Ya, itulah yang kami pahami. Hukum itu bicara fakta. Itulah yang kami pahami. Jangan bicara abu-abu, nggak boleh. Nggak boleh. Itu kan perilaku, Bang. Perilaku atau tindakan. Artinya siapapun bisa melakukan. Ketika seseorang itu melakukan sesuatu tindakan kekerasan, ya itu dikategorikan preman. Itu namanya pelaku tindakan kekerasan. Jelas. Sekarang ada nggak dasar hukum premanisme? Enggak. Kita tidak berdebat di sana, Bang. Tuh, harus. Karena jargonnya kita ini sekarang premanisme. Kita bicara preman ini, kita bicara jargon premanisme, Bang. Tapi begini, satu hal. Sekarang Satgas Preman di mana-mana sedang beroperasi. Grip hadir di sini, saya apresiasi. Itu keberanian Grip yang hadir di sini. Begini, Bang Iman. Biasanya kalau ada operasi dan lain sebagainya tiarap. Sekarang mereka hadir. Begini, saya Bang apresiasi Iman. di sini. Karena kami mendukung apapun program pemerintah, khususnya program pemerintah dalam penegakan anti premanisme yang kalau kami artikan itu anti kriminal. Kami mendukung penuh itu, Bang. Kami menjadi garda terdepan mendukung penuh program pemerintah dan itu. tidak ada satupun tindakan premanisme yang dilakukan oleh Grip. Secara organisasi, dan perintah ketua umum tidak ada. Tapi oknum kami tidak bisa menjamin anggota bahwa misalnya kami. Ada segerombolan lalu kemudian melakukan pemerasan dan lain sebagainya. Itu oknum, Bang, tangkap. Tapi bagaimana membedakan oknum dengan adanya gerakan kalau masif misalnya? Gampang, Bang. Itu perintah siapa? Itu perintah organisasi apa tindakan pribadi dia, Bang? Gampang, Bang, membedakannya. Perbuatan Ferdi Sambo itu perintah konstitusi apa perbuatan pribadi, kan gampang membedakannya, Bang. Sama, perbuatan anggota apapun ormasnya, ya kayak saya nggak hanya menyebut Grip, Bang. Apapun ormasnya, ketika itu perbuatan pribadi dia harus bertanggung jawab secara pribadi. Bukan secara institusi di mana tempat dia berada. Di Undang-Undang Ormas, maaf Bang ya, di Undang-Undang Ormas itu ormasnya juga harus bertanggung jawab. Gitu loh. Tidak bisa, Bang. Perbuatan pribadi seseorang, lembaganya harus bertanggung jawab. Nggak bisa, Bang. Enggak, Bang. Nggak bisa, Bung. Tindakan terhadap ormasnya adalah ya peringatan tertulis sampai pada pembubaran. Kami melakukan pemecatan. Gitu loh. Kami melakukan pemecatan bagi siapa saja anggota yang tertangkap ketahuan oleh kami melakukan pelanggaran hukum. Mau itu ditangkap polisi atau tidak? Selama berarti itu ketahuan bagus. sama kami berarti bagus sudah dilakukan. Depok kami bekukan. Bagus berarti, Bang. Ya, memang kami sudah bagus, terklarifikasi Bang. kan Memang kami gitu. bagus. Makanya kami kan bagus tidak siapa? Ya, makanya kami tidak bicara, tidak merujuk pada satu organisasi tertentu. Tapi jangan juga kita memframing atau mengklaim sesuatu berdasarkan berita-berita hoaks di media. Jangan. Tabayun dulu, Bang. Tanya dulu sama kami. Kan gitu. Benarkah kami seperti itu? Itu baru fair. Jangan ambil sepihak dari media melalui berita-berita hoaks, sepotong-sepotong. Kami tidak pernah bilang Grip itu preman loh. Kami tidak pernah bilang Grip itu preman, tidak. Ya. Anda ini lucu. Tindakan perbuatannya dilakukan sama siapa? Ketika Abang bilang katakan ada yang memakai misalnya berbaju Grip, ya berarti kan kami lihat apa? Oh, organisasi Grip, kan gitu. Tapi kami tidak katakan, tidak mengeneralisir semua bahwa Grip itu preman, tidak. No. Anda gitu, jelas menyatakan tangkap Hercules, bubarkan Grip Jaya. Jadi begini, organisasi yang telah melanggar undang-undang ormas itu bisa dibubarkan, Bang. Iya, tapi organisasi yang bisa, apakah itu kami? Kenapa Anda menyebutkan? Saya kan tidak menuduh kalian untuk kalian itu harus Anda menyebutkannya. Iya, kan diperiksa dulu. Ya. Makanya kami sampaikan ke Komisi 3, panggil Hercules, periksa gitu loh. Kayak gitu hancur kita. Saya juga bisa nuduh-nuduh Anda sembarangan. Periksa Komisi 3, nggak terbukti ya lepas gitu aja. Kacau kita kalau kayak gitu. Ya, jadi kami mau menyampaikan ke siapa? Kan kami menyampaikan ke rumah rakyat. Punya dasar yang kuat dulu, Bung. Anda kan advokat, Bung. Saya dengan Abang tadi bilang menyegel misalnya. Emangnya ormas ada hak? Nggak ada yang disegel, Bang, faktanya. Ya, tapi kan tadi ada spanduk nih. Ya. Ah, kami kan faktanya ada yang disegel nggak, Bang? Loh, bukan. Ada nggak pelanggaran hukum memakai spanduk begitu kan? Kenapa itu yang dibahas? Boleh. Pabriknya kenapa nggak dibahas, di Undang-Undang Ormas itu kenapa pabriknya nggak dibahas, Bang? Sebagai pabrik yang melakukan penzoliman terhadap orang
Memang itu ranahnya memang ranahnya organisasi untuk lawyer kami itu. Bang, bukan GRIP itu Bang. Itu lawyer yang berada di GRIP Bang. Lawyernya GRIP, bukan GRIP organisasinya Bang yang melakukan. LBH. Tadi aku katakan tadi spanduk kami hanya memasang spanduk. Saya kami itu di dalam kami itu banyak ada ini ya Bang, ada bagian hukum, ada bagian sosial. Bang Abang sekjen. Tapi tidak bisa juga kalau misalnya organisasi Bang. Oh iya sih, iya memang iya kan. Lawyer kami. Saya kira tidak fair juga kalau misalnya ada anggota atau organ dari suatu ormas yang melakukan suatu pelanggaran lalu kita cuci tangan. Tetapi pada saat yang lain kita mengakui bahwa itu bagian dari organisasi. Nah, saya mau menanggapi tadi soal pabrik. Kan ada upaya hukum. Kalau sudah ingkrah putusannya minta eksekusi dari pengadilan. Kalau misalnya pengadilan tidak melakukan eksekusi, ya silakan dilaporkan ininya. Kan ada bisa laporkan ke Bawas, bisa laporkan ke Komisi Yudisial. Kalau misalnya upaya-upaya itu sudah dilakukan, baru pengadilan tidak melakukan tugasnya ya. Kan ada ini, ada Anda bisa meminta untuk disita eksekusi ininya objeknya. Sudahlah. Kita nggak usah bicara yang kecilnya. Lah, tadi kita kan Anda mengatakan kenapa bahwa kita ini berkutat. Kenapa tidak bicara pabrik? Loh, itu jelas-jelas tindakan mengambil kewenangan pemerintah, tugas dan kewenangan yang mana diambil? Itu adalah sebutkan kewenangan yang mana yang diambil? Tidak ada. Tidak ada kewenangan yang diambil di situ. Tidak ada. Kalau memasang segel, apakah itu bukan mengambil alih yang mana yang dipasang? Tidak ada pemasangan segel di situ. Tadi Anda mengatakan memasang segel meskipun didampingi polisi. Saya mengatakan tidak ada pintu atau apapun yang disegel, tidak ada tidak ada spanduk. Bilang memasang segel, memasang segel. Hanya spanduk. Silakan dibuktikan. Makanya silakan dibuktikan. Tidak kalau ada memasang spanduk, apakah itu kewenangan dari ini? Tidak, itu aspirasi, Bung. Banyak orang demo pasang spanduk di gedung DPR nggak ada masalah, Bung. Nggak ada masalah, Bung. Aspirasi suara rakyat, Bung. Rakyat yang terzolimin memasang spanduk di pinggir jalan, boleh, Bung. Lah. Faktanya kenapa, Bung? Itu statement dari Kapolda ya. Statement dari Kapolda yang menyatakan bahwa Kalteng ini bukan apa namanya kekuasaan ormas. Itu statement dari Kapolda Kalteng. Silakan Anda membantah. Saya tidak membantah Kapolda, saya membantah Anda. Mengatakan hoax, saya membantah Anda. Saya berbicara sama Anda, saya tidak bicara dengan Kapolda. Kita menonton Kompas TV dan yang lainnya dikatakan hoax. Kalau hoax silakan dilaporkan, kan itu tindak pidana. Ya kalian lapor dong. Lah, masa kami yang lapor, kan Anda yang mengatakan hoax. Kami percaya kalau News TV pasti valid sumbernya, Kompas TV pasti valid sumbernya. Jadi kalau Anda yang mengatakan hoax ya Anda yang harus melaporkan. Oke, kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Saya ingin ke Bung Nikolas Kili-Kili ya, betul ya? Ya, betul. Bung Nikolas ini sekarang ormas GRIP, betul? Saya penasihat di GRIP. Penasihat GRIP. Tapi Anda nggak malu untuk menyatakan saya ini mantan preman Tanah Abang? Ah iya, betul. Oke. Saya ingin tanya, apa bedanya ormas dengan preman? Anda ada di dua-duanya. Pernah jadi preman, sekarang nggak preman ya? Mantan preman. Mantan preman, berarti nggak. Tapi sekarang ada di ormas. Apa bedanya? Jadi kita perlu ketahui bahwa ormas itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, terus perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, itu tupoksinya ormas itu sudah jelas bahwa organisasi masyarakat ini dibentuk atas kesadaran anggota masing-masing, atas kesadaran, dan tupoksinya adalah mendukung program pemerintah, mendukung bakti-bakti sosial, juga bakti-bakti keagamaan. Sementara preman sendiri itu berasal dari bahasa freeman. Freeman artinya preman bebas, orang bebas. Jadi kita semua ini kalau mau dibilang kita ini orang bebas semua, kan gitu. Jadi harus dibedakan. Orang selalu
mengidentikan preman ini sama dengan ormas. Karena oknum preman itu ada di dalam ormas, dibilanglah ormas ini preman. Jadi kita harus pisahkan dulu. Jelas bahwa preman itu bukan ormas. Ormas itu bukan preman. Ada preman yang ada di dalam ormas itu. Sehingga kalaupun terjadi tindakan premanisme di dalam organisasi itu, yang harus ditindak itu pribadi-pribadi, bukan organisasinya. Jadi kalau ada ormas yang berbuat tindakan preman itu adalah oknum. Oknum. Nah, orang kan bilang enak banget gitu, tapi oknumnya banyak. Ya, oknumnya pastikan diselidiki dulu. Jadi siapa yang melakukan ini? Atas perintah siapa? Saya mau katakan begini bahwa di dalam ormas itu, ketika ormas itu dibentuk, ketua umumnya dia hanya tahu ketua DPD-DPD-nya. Nah selanjutnya ketua DPD ini nanti dia pilih ketua DPC-nya. Ketua DPC-nya nanti dia memilih anggota-anggotanya. Dan rekam jejak dari anggota-anggota ini mereka nggak tahu. Begitu mereka masuk, terus ada yang oknum-oknum yang latar belakangnya mungkin mantan residivis. Ada mantan preman, ada juga ustadz di situ, ada pendeta, ada semua orang di dalam organisasi itu. Ada mantan jenderal di dalam ormas itu. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa ormas itu preman. Tapi ada oknum preman yang ada di dalam ormas itu. Jadi ini harus dipisahkan. Saya sendiri mantan preman. Saya produk artinya dari Pak Hercules di Tanah Abang. Dari tahun 90-an kami sudah ada di sana di Tanah Abang. Saya dengan Bang Hercules sama-sama sana. Tapi tidak selamanya semua orang itu mau jadi preman. Sama seperti saya sekarang bukan preman lagi, tapi mantan preman. Saya seorang advokat. Saya yang bela Peggy Setiawan, bebaskan dari Polda Jawa Barat pada saat itu. Peggy. Kasus Vina ya? Kasus Vina, saya juga lawyernya Pendeta Gilbert. Saya lawyer dari beberapa artis juga. Membela orang-orang yang terjulimi. Ini mantan preman. Mantan preman. Tapi tidak selamanya kita ini jadi preman. Jadi Pak Haji Hercules juga kalau dibilang preman, saya nggak terima juga. Karena saya produk asli dari Pak Hercules langsung. Kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan selama ini tidak dilihat oleh publik. Tapi yang dilihat hanya masa kelamnya. Contoh kebaikan apa? Sekarang beliau itu pertama, dia ketika tobat, dia mualaf, menjadi mualaf. Setelah menjadi mualaf, dia naik haji. Ya. Begitu dia naik haji, dia bukan bawa 1-2 orang, dia bawa ada yang 40 orang, berangkat lagi bawa 100 orang, berangkat lagi ratusan orang. Nah, teman-teman yang selalu menjustifikasi Bang Hercules ini pernah nggak bawa orang ratusan orang ke berangkat haji? Teman-teman yang menjustifikasi Bang Hercules ini preman, pernah nggak kasih makan yatim piatu tiap hari Kamis? Saya ini suka jadi korbannya. Adek, tolong transfer 25 juta, tolong transfer 50 juta. Ini untuk anak yatim piatu. Ini sudah berjalan 17 tahun Bang Aiman. Dalam bakti-bakti sosial, kalau ada gempa bumi, ada bencana alam banjir, ada kebakaran, Bang Hercules sudah dengan gripnya sudah ada di sana. Nah, apakah itu preman yang datang ke sana bagi-bagi sembako dan sebagainya? Coba saya mau tanya begini, oke, dengan segala kebaikan tentu ini menjadi sebuah apresiasi terhadap Bung Hercules, Pak Haji Hercules ya. Tapi bahwa ada masa lalu pernah di penjara, lalu kemudian ketika ada konflik tanah, kemudian dihubungi, mindset itu, pikiran itu yang kemudian muncul di tengah publik ya, tentu nggak semua, sebagian publik menyatakan bahwa iya, Hercules adalah preman. Bagaimana Anda menjawab itu? Kalau bagi saya mantan preman iya. Mantan preman iya? Iya. Oke. Tapi kalau dibilang preman itu saya rasa itu tidak tepat. Ingat bahwa apakah Anton Medan dia meninggal dikenang sebagai preman? Enggak, dikenang sebagai seorang ustadz. Jadi kalau mau dibilang juga sesungguhnya waktu kami ada di Tanah Abang, orang menjadi preman di Tanah Abang yang saya lihat teman-teman saya,
yang seperjuangan dengan saya pada saat itu rata-rata Bang Aiman itu 90% karena perut. Karena lapar. Nah di sini saya mau mencoba, mau melalui rakyat bersuara ini, saya mau mengkritisi dalam hal ini pemerintah, ya, yang saat ini sedang membuat satgas berantas preman, ya, preman boleh diberantas. Kami mendukung. Saya bukan saja penasihat di GRIPS, tapi saya penasihat di Garda Prabowo 08 juga, yang dipimpin oleh Bang Fauka, mantan Timawar. Ya. Beliau juga yang jadi saksinya bahwa Bang Haji Hercules ini adalah loyalisnya Pak Prabowo, loyalisnya Pak Presiden. Bukan berarti Pak Presiden membekingi. Tetapi mereka ini loyalis. Saya juga loyalisnya Pak Prabowo. Dari sejak tahun begitu, partai saya cuma 2. PDI mau berubah jadi PDIP, saya masuk PDIP. Saya ribut tahun 2020. Yang mana itu? Yang di Ponorogo itu. 1996. 27 Juli. 27 Juli. Oke. 27 Juli 98. 98 yang mau berubah dari PDIP jadi PDI jadi PDIP. Kemudian begitu Gerindra berdiri, saya orang pertama yang masuk. Diperintahkan oleh Pak Hercules untuk masuk ke Gerindra. Dan sampai hari ini saya masih anggota Gerindra tetap. Dan Bang Aiman, saya mau sampaikan bahwa Pak Hercules jangan kita lihat saja dari masa kelamnya beliau. Tetapi apa yang beliau lakukan, termasuk ini saya mau sampaikan ini supaya clear, masyarakat Indonesia juga tahu bahwa Pak Hercules ini juga adalah pejuang bagi bangsa ini. Di mana dia TBO, namanya TBO, Tenaga Bantuan Operasi. Dan Kopassus sangat bergantung pada Pak Hercules. Apa waktu itu? Dan ini yang disampaikan oleh Bang Fauka, Jenderal Fauka sampaikan ini. Apa yang dilakukan Pak Hercules waktu itu, Pak? Dia menjaga gudang, dipercayakan pegang gudang senjata, pegang gudang granat dan peluru. Gudang amunisi. Gudang amunisi. Kalau waktu itu dia mau berkhianat untuk bangsa ini, bisa saja dipanggil Fretilin yang jadi musuh negara bangsa Indonesia pada saat itu. Kasih itu peluru-peluru, habisin ini TNI. Bisa saja. Dan ketika mereka perang, Kopassus itu perang, bapak-bapak TNI itu perang, TBO itu bersama-sama dengan mereka. Fretilin tembak TNI, tembak juga TBO juga. Jadi jangan berpikir, jangan bilang bahwa Pak Hercules nggak punya jasa. Pak Hercules itu punya jasa untuk bangsa ini juga. Bahkan beliau biasa yang saya mau sampaikan kepada rekan ya, bahwa Bang Hercules ya dalam pidato-pidatonya dia tidak pernah bilang bahwa Pak Prabowo itu membekingi GRIP, tapi dia mengatakan bahwa secara emosional dia dekat dengan Pak Prabowo. Karena memang dia loyalisnya Pak Prabowo. Anggota GRIP yang ada 3 juta ini pendukung Pak Prabowo semua. Lalu kalau dibubarkan sama dengan membubarkan, ini suaranya Gerindra ini. Iya kan? Bukan berarti kita mau bilang begini supaya mau mengatakan bahwa GRIP ini dibekingi oleh Pak Prabowo atau dibekingi oleh petinggi-petinggi Gerindra. Nggak ada. 1 rupiah pun Gerindra tidak pernah kasih uang untuk perjuangan Pak Prabowo menjadi presiden. 1 rupiah pun? 1 rupiah GRIP pun maksudnya? Gerindra maupun Pak Prabowo tidak pernah kasih buat GRIP. Oke. Memenangkan Pak Prabowo jadi presiden. Dari 2009 sampai sekarang itu keluar kantong pribadi. Saya juga keluar kantong pribadi juga. Gitu. Jadi teman-teman, rekan-rekan, kalau tidak paham sampai ke dalam, tolong juga jangan menjustis. Termasuk preman. Preman itu juga manusia. Boleh kita mendukung untuk memberantas, tapi pemerintah tolong berikan lapangan pekerjaan buat mereka. Karena kalau tidak diberikan lapangan pekerjaan buat mereka, ingat, orang lapar itu lebih berani daripada polisi dan tentara. Patah tumbuh hilang berganti.
Cari solusi. Berikan mereka pekerjaan. Bang Aiman, saya mantan preman. Saya tobat, saya aktif di dunia, saya aktif juga di kerohanian. Selain sebagai seorang advokat, saya juga aktif di kerohanian. Begitu saya tobat, saya layani teman-teman saya yang di dunia gangster. Yang Muslim saya suruh sholat 5 waktu, yang Kristen saya suruh ke gereja. Dan saya kasih makan mereka ribuan orang, Bang Aiman. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Saya punya anak, mantan preman Tanah Abang, anaknya kuliah S1, S2 di Inggris dan lulus cum laude, Bang Aiman. Ini bukan anak, maksudnya anggota? Anak saya, anak kandung saya. Anak kandung gimana? Anak kandung preman saya, juga? mantan preman, saya bilang mantan preman Tanah Abang ini, anaknya bisa kuliah di London. Yeah. Kampus apa itu? Universitas LSA. London School Economic ya. Oh, London School of Economics. Ya, jadi luar biasa itu. Bang Hercules, 4 anaknya kalau dia profesionalisme masih tetap di preman, dia melihat bahwa di dalam preman itu menjanjikan, pasti 4 anaknya disuruh jadi preman semua. Ternyata sekarang anaknya kan di luar negeri semua, kuliah di luar negeri semua juga. Anaknya Pak Haji Hercules di luar negeri semua, kuliah di luar negeri semua. Di negara mana aja itu? 1 di Amerika sudah lulus, yang 1 di Inggris, 2 di Australia. Nah, jadi jangan kita menjustis orang bahwa terus dia berlabel preman. Pak Haji Hercules itu bukan preman lagi. Kalau mantan preman iya. Tapi kalau dibilang preman terus, enggak, bukan preman. Jadi kemarin juga saya melihat salah satu yang saya mau kritisi terhadap si siapa? Bang Saur Siagian itu tentang mengatakan bahwa itu ada brimob, lihat-lihat begitu, tunjuk-tunjuk dan sebagainya, termasuk ada orang saya nggak makan orang. Harus tahu konteksnya, harus tahu. Anda tadi rekan bilang bahwa harus tahu secara menyeluruh. Jadi jangan hanya teriak-teriak di media. Ini maksudnya apa? Salah satunya itu tahu udah putusan Mahkamah Agung ingkrah, lalu brimob datang bawa laras panjang terus mau usir orang-orang yang sudah duduk di tanah itu, yang sudah ingkrah, yang ahli waris punya tanah, yang dikasih kuasa di situ. Terus bolehkah brimob mengeksekusi tanah? Bisa hanya mendampingi atas permintaan pengadilan. Seperti itu. Jadi jangan cuma main teriak-teriak, asal teriak-teriak aja gitu. Kita kan hukum positif itu tidak mengenal asumsi. Jadi kalau mau teriak itu harus ada bukti dulu. Harus tahu yang sebenarnya. Jangan terus menjustis, terus teriak-teriak. Tangkap Hercules, bubarkan Grip. Itu kan nggak baik. Oke, baik. Kita berikan tangan untuk Bung Nicholas Kili-Kili. Kita akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Dari tadi belum bicara, tapi saya ingin sampaikan dulu. Ini pertama kali ya Grip hadir berbarengan di sini. Betul ya Bang? Bang Zulfikar ya? Eksklusif nih sebenarnya malam ini ya. Dan sekaligus menjelaskan, meskipun juga harus di di crossfire, diuji dengan pemikiran-pemikiran lain yang selama ini muncul di media sosial. Karena selama ini kan juga sangat masif di media sosial, terutama Grip preman dan lain sebagainya. Sekarang Anda berusaha untuk menjelaskan, meskipun ya itu ada hal yang kemudian tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat sebagian masih beranggapan seperti itu. Nanti saya berikan kesempatan lagi. Saya sekarang berikan kesempatan ke Bung Novel Bamukmin. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali dialog malam ini yang bisa mempersatukan kita untuk sama-sama melangkah ke depan dengan langkah yang positif. Saya pun melihat memang luar biasa apa yang ramai di media ini, selalu pasti ada yang dirugikan. Nah, di sini lewat Rakyat Bersuara ini insya Allah semuanya bisa diselesaikan, karena Grip juga telah memberikan klarifikasi yang begitu luar biasa. Yang mudah-mudahan masyarakat mengerti, jangan hanya menjadi korban media-media yang sepihak.
Tapi juga harus dilihat media sosial ya, media sosial yang lawannya agar berimbang. Nah, adapun langkah pemerintah kita melihat pasti tujuannya bagus. Cuman perlu juga dikoreksi, perlu juga introspeksi diri. Boleh saja membentuk satgas-satgas yang untuk mengentaskan daripada premanisme, untuk melawan daripada premanisme. Juga ada bahkan ada kepentingan untuk undang-undang ormas ini direvisi. Padahal sudah dari jalannya sudah jelas dari tahun 2013 Undang-Undang Ormas nomor 17, kemudian bahkan ada Perpu nomor 2 tahun 2017 sampai perubahan yang sudah diundang-undangkan yaitu nomor 16 tahun 2017. Nah, saya melihat harus premanisme ini harus mereka selesaikan dengan sebaik-baiknya. Karena kenapa dengan sebaik-baiknya? Rapihin dulu di tubuh mereka. Karena di tubuh mereka justru preman sesungguhnya itu preman-preman berjinas dan preman-preman berseragam. Ini yang merusak. Karena mereka ada di balik kepentingan yang ingin merusak bangsa karena banyak oknum. Jangan dipercaya itu yang berseragam. Begitu juga ada preman-preman politik. Nah, dalam kesempatan ini Prabowo pasti punya lawan politik. Lawan politik nggak bakalan diam. Mereka akan merongrong terus pemerintahan sehingga bagaimana mereka untuk menguasai negara ini dengan cara yang zalim. Nah, kita juga menjadi korban. Saya di Ormas, Sekretaris FPI DKI Jakarta jabatan 2009 sampai 2014. Di akhir jabatan saya menjadi korban premanisme berdinas, premanisme berseragam, premanisme yang betul-betul ditunggangi oleh kepentingan politik. Karena kita melihat, kita justru yang tiap hari di FPI kami itu setiap hari melakukan aksi kemanusiaan yang gak pernah berhenti. Kita bangun rumah, setiap apapun kesulitan dari zaman dulu. Kalau Anda buka itu media ataupun YouTube, buka aksi kemanusiaan, paling FPI yang paling terdepan memimpin aksi kemanusiaan. Termasuk saya relawan di Aceh yang tiap hari ketika 2004 saya tiap hari kerjanya hanya mengangkut mayat tanpa dana pemerintah sedikit pun. Artinya kerjaan kita itu memang ada yang tidak suka. Apalagi mohon maaf, kita juga mendukung Prabowo 2014, 2019. Kita yang paling menjadi korban. Kenapa? Karena keganasan politik. Bahkan di depan Bawaslu berapa orang yang mati. Sampai terus dikerjakan oleh oknum-oknum. Karena mereka punya anggaran yang harus bekerja. Ini yang sulit. Ini yang dikerjakan oleh oknum-oknum untuk memenuhi anggaran mereka. Biar mereka ada kerjaan. Nah, anggaran ini yang harus diserap, yang mereka harus kerjakan. Akhirnya timbul kegaduhan. Sebenarnya ada oknum-oknum yang bermain. Karena saya pernah ditawarin 2 miliar untuk bikin unjuk rasa. 2 miliar? 2 miliar oleh oknum polisi. Wah, ini saya baru tahu. Ternyata memang ada permainan. Karena memang ada anggarannya. Unjuk rasa untuk melawan siapa misalnya? Lawan siapa saja, yang penting harus ada kegiatan. Mereka tambah rusuh, mereka tambah untung untuk menggunakan jabatan mereka, posisi mereka, tempat mereka. Itu sangat penting. Jadi ada yang bermain oknum-oknum ini, yang berdinas ini, yang berseragam, ini yang paling berbahaya. Dan ini kita termasuk semua korban adu domba. Ada yang bermain di belakang, kita melihat ini gaya komunis ini nggak terlepas. Gaya komunis? Gaya-gaya komunis ini sudah luar biasa. Kita menjadi korban-korban gaya-gaya komunis. Kenapa? Kenapa? Memang adu domba. Aparat dengan aparat diadu domba, ormas diadu domba, sehingga Indonesia ini dibuat gaduh. Sehingga ketika kita dakwah saja, ada ormas-ormas yang bermain atas nama keagamaan, atas nama-nama tokoh tertentu itu bisa mengusir seorang ustadz, bisa mengusir seorang habaib yang lagi berdakwah. Sebentar. Ini muncul lagi istilah ini. Ya. Jadi Anda menilai bahwa pembubaran FPI itu karena ada kekuatan komunisme waktu itu? Iya, karena biar bagaimanapun ini kita nggak bisa lepas. Termasuk juga apa yang kemudian sekarang sedang melakukan misalnya operasi pembusukan GRIP misalnya? Bisa terjadi seperti itu, karena memang kita melihat... Apa tujuannya? Bukankah komunis sudah
Ya tentu tidak ada yang mati ya, secara ideologi. di atas meja memang sudah tidak ada. Tapi gerakan mereka ideologi tidak pernah ada yang mati. Tapi maksud saya, apakah masih relevan berbicara komunisme sekarang? Oh, sangat berrelevan karena komunis itu tampil bicara soal masuk kapitalisme. ke DPR tampil. RUU HIP itu produk komunis. Gimana? RUU HIP kemarin itu produk komunis. HIP. Haluan ideologi Pancasila itu produk komunis. Yang memang Pancasila ketuhanan ini yang akan dilumpuhkan, akan dihabisi. Nah, mereka nggak bakalan diam. Ada orang-orang yang merongrong negara ini yang memang kita nggak sadar kita menjadi korban adu domba. Yang mereka memainkan media, yang mereka memainkan daripada apa yang mereka kerjakan ini memang kita menjadi target untuk terus Indonesia dibuat gaduh. Apalagi kita melihat ada merongrong pemerintahan Prabowo yang memang ketika itu kita sudah nggak kaget, kita sudah menjadi korban. Bahkan sampai kilometer 50 apa yang disampaikan oleh Sambo, ini memang kerjaan ternyata yang paling dahsyat. Preman berdinas adalah Sambo. Itu sudah jelas. Nah, kita mau sekarang ini bersihkan dulu di instansi pemerintahan ini oknum-oknum preman berdinas, oknum-oknum preman berseragam ini untuk dibersihkan. Kalau itu sudah bersih, boleh bersihkan preman-preman mungkin yang mereka anggap preman ini dibersihkan. Nah, produk-produk seperti ini nggak bakalan selesai sebelum Indonesia hancur, sebelum Indonesia digenggam tangan komunis. Itu mungkin yang bisa sampai hari ini Anda melihat gitu. Sampai hari ini itu nggak pernah berhenti. Apa tanda-tandanya menurut Anda? Jadi kita melihat tanda-tandanya ini memang luar biasa. Untuk kemarin memang mereka gagal mengganti Pancasila karena kita ini semuanya dipersatukan. Hercules, Bang Haji Hercules itu menjunjung tinggi nilai Pancasila, unsur ketuhanan jalan dan nggak pernah berseberangan dengan apa yang kita perjuangkan untuk melawan penista agama. Nah, kelompok-kelompok ini, orang-orang ini yang merongrong pemerintah Indonesia, yang pasti mereka ingin meruntuhkan daripada unsur-unsur ketuhanan yang memang saat ini kita masih berpegang teguh dari Pancasila. Kalau Pancasila sudah hancur, mereka akan leluasa menghancurkan negara ini. Karena kita ini penganut Pancasila, kita taat Pancasila, kita semuanya dipersatukan oleh Pancasila. Mereka akan hancurkan itu Pancasila. Terima kasih. Pancasila. Oke. Baik, kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Sampai pada sesi terakhir di Rakyat Bersuara, saya akan mulai dari Bung Sunan Kalijaga. Silakan. Ya, yang pasti melihat kegaduhan terkait dengan ormas lah, premanisme lah, itu semua tidak lepas daripada bagaimana kita ya ingin supaya Indonesia ini bersatu, ya tidak terpecah belah. Maka mohon izin Bapak Presiden dengan para jajarannya bersama ini kami mohon ya bahwa untuk para ormas-ormas atau anggota-anggota ormas ini diwajibkan untuk ikut sebagai kader bela negara. Bela negara? Bela negara. Jadi maksudnya dididik militer gini? Bukan militer. Bela negara tuh ada edukasi pemahaman terkait dengan bela negara, ada pelatihan softwarenya lah. Gitu. Ya, seperti kalau di Kementerian Pertahanan tuh ada komponen cadangan Angkatan Darat, Komcat. Gitu. Biar sama-sama kita tidak bisa diadu domba oleh pihak, mungkin saja pihak luar ya yang bermain. Karena untuk perang, zaman sekarang untuk perang agresi militer itu sudah tidak mungkin. Kecil kemungkinan lah ya. Kecil kemungkinan. Yang ada adalah yaitu tadi seperti yang dikatakan Pak ini adalah adu domba. Adu domba. Adu domba. Dan Anda melihat bahwa apa yang kemudian muncul di media sosial terkait GRIP adalah adu domba? Ya tidak menutup kemungkinan ya. Karena kan sesuatu yang gaduh, sesuatu perpecahan itulah yang mereka saat ini menonton kita malam ini lagi tertawa. Gitu loh. Berhasil membuat saya sesama advokat jadi berantem, sesama ormas mungkin saling juga ribut ya. Ini betul-betul yang kita harus waspadai. Oke. Maka bersama ini saya mohon ya Bapak Presiden kita ya dan para jajarannya, semua anggota ormas wajib edukasi bela negara. Terima kasih. Oke. Sebelum saya ini karena silakan Abang dulu. Tadi mungkin bisa ditambahkan tadi. Ya, jadi memang ada bentuk adu domba, betul? Ya, saya sendiri juga sebagai kader bela negara ya. Bahwa di kader bela negara itu penting juga memang didoktrin tentang cinta tanah air dan juga persatuan dan kesatuan.
Jadi benar kalau saran Bang Sunan tadi bahwa semua ormas itu harusnya juga memang perlu dididik terkait dengan bagaimana bela negara. Bagaimana kita mencintai bangsa ini. Karena orang kalau cinta bangsa tidak mungkin akan berbenturan. Tidak mungkin akan terjadi hal-hal adu dombanya yang saat ini kita lihat yang kasat mata. Oke, kalau bicara preman, ya kalau menurut saya, preman yang saat ini kita lihat yang kasat mata yang terjadi di Republik sebenarnya itulah koruptor-koruptor. Oke. Itu preman sebenarnya yang harus ditindak, yang harus dihukum seberat-beratnya. Kalau bicara preman yang sekarang berkedok ormas, oknum yang memalak, yang melakukan tindak kriminal, tangkap. Kita kembali tangkap. Tidak ada yang kebal hukum. Ya supaya jangan sampai menjustifikasi ormas adalah preman, preman adalah ormas. Ini harus dipisahkan dulu ini. Supaya tidak membuat masyarakat melihat ormas itu, oh ini preman nih. Ini kan satu hal yang menurut saya perlu disampaikan kepada publik. Bahwa masyarakat berorganisasi. Masyarakat berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat. Itu kan dilindungi oleh undang-undang. Lalu kalau ada oknum melakukan tindak kriminal, itu adalah oknum. Maka rekan-rekan saya tadi sampaikan berkali-kali bahwa kalau memang mau tumpas, jangan hanya tumpas ormas GRIP, jangan hanya bawa nama Hercules, tetapi harus semua yang namanya ormas, saudara harus melakukan tindakan seperti yang saudara sampaikan di Komisi 3. Itu harus seluruh ormas. Munculkan dong nama-nama yang lain. Kenapa harus justifikasi harus nama Hercules? Yang sampai saat ini kami belum dapat jawabannya. Jadi saya sampaikan kepada semua masyarakat Indonesia, kita juga harus melihat sesuatu objektif. Banyak media-media hoax. Bahkan kami tadi sudah jelaskan berkali-kali. Media sosial maksudnya? Ya, banyak juga media sosial yang hoax. Sehingga tadi Pak Sekjen juga sampaikan, kalau ada case seperti tadi rekan sampaikan, oh di Depok, kan semua orang mata memandang ini GRIP. Padahal dari organisasi sudah jalan pegang, mereka ini bukan anggota GRIP. Tapi kenyataannya di publik, orang menjustifikasi bahwa kasus Depok itu yang melakukan pembakaran kriminal itu adalah anggota GRIP. Tadi sangat jelas Pak Sekjen menyampaikan itu. Jadi teman-teman saya kalau menyampaikan sesuatu ke publik, cek dulu. Mungkin cek and balance ke GRIP dulu sampai benarkah ini anggota GRIP. Karena apa disampaikan itu fitnah. Faktanya tidak anggota GRIP. Beliau sampaikan itu dari organisasi GRIP. Hati-hati loh. Kita ini negara hukum, apalagi yang berbicara seorang advokat. Harus berbicara berdasarkan yang namanya atas bukti, ada dasar hukumnya. Jadi saya minta klarifikasi kepada teman-teman yang berdua, kalian mau menyampaikan atau tidak, bahwa apakah saudara ada ya menjustifikasi nama Hercules secara pribadi, ya supaya ini jelas dulu di publik nih. Karena kegaduhan ini ada terjadi ketika nama Hercules diminta ditangkap. Ya, yang kedua kasus Depok adalah GRIP. GRIP harus dibubarkan. Apakah GRIP yang melakukan? Kan tadi sudah dijelaskan, Sekjen itu adalah ketua organisasi sebenarnya. Ternyata kan tidak. Berarti apa disampaikan oleh saudara? Ini kan berarti kan berita hoax, fitnah. Apalagi dari pihak kepolisian benar ya, yang menyampaikan bahwa ternyata pelakunya adalah personal, bukan anggota GRIP. Makanya ini hati-hati. Jadi ada hal-hal yang tadi saya sampaikan soal masalah Depok, Hercules harus ditangkap, ini juga harus diklarifikasi. Kami hanya minta kalau memang itu keliru, sampaikan permintaan maaf kepada publik. Karena apapun itu, semua orang di Republik ini equality before the law. Semua orang bersamaan kedudukan di mata hukum. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Ini closing statement ya? Ya. Ya, jadi pemirsa semua rakyat Indonesia, langkah kami ke Bareskrim dan ke Komisi 3 adalah untuk karena kami peduli terhadap negara ini. Itu bukti dari kecintaan kami terhadap negara ini karena melihat banyaknya aksi-aksi premanisme yang terjadi. Yang kami sampaikan ini secara luas ya tentang tindakan perilaku premanisme tidak hanya yang dilakukan oleh perorangan ataupun ormas, tetapi juga kami sampaikan bahwa preman yang menggunakan seragam lalu kemudian pejabat yang menggunakan jasa preman, termasuk advokat yang menggunakan jasa preman. Nah, karena ada juga kan gitu. Jadi semata-mata hanya karena kami peduli terhadap negara ini, ya
Karena jangan sampai investasi kita kacau. Jangan sampai orang tidak mau berinvestasi ke negara kita. Karena kenapa? Premanisme juga timbul dari kesulitan ekonomi. Nah, kalau kita tidak ada investasi, tidak ada usaha di sini di Indonesia, bagaimana pekerjaan kita? Banyak yang di PHK. Ternyata di Indonesia juga angka pengangguran juga cukup besar, ya. Nah, maka yang kami minta itu adalah tindak semua pelakunya, ya, pelaku-pelaku yang disinyalir melakukan tindakan-tindakan premanisme, itu yang kami minta supaya tidak mengganggu iklim investasi. Kalau tidak ada investasi, kita juga yang susah. Kita juga yang tidak bisa mendapatkan lapangan pekerjaan, rakyat juga, maka akan timbullah preman-preman berikutnya. Demikian Bung Aiman. Baik. Terima kasih. Silakan Bung Nikolas. Ya, saya dalam kesempatan ini, dalam closing statement ini, saya ingin mengajak pemerintah sah-sah saja membentuk Satgas Pembasmi Preman, dan kami sangat mendukung itu. Tetapi perlu diingat bahwa preman itu juga anak bangsa, preman itu juga manusia. Kalaupun diberantas, siapkanlah lapangan pekerjaan buat mereka, sehingga mereka tidak akan jadi preman lagi. Kalau cuma diberantas, dimasukin penjara, terus setelah itu dianiaya, dipukul, lalu dipertontonkan di televisi bahwa ini polisi berhasil memberantas preman, Satgas berhasil memberantas preman, perlu dikasih apresiasi. Tapi nggak dikasih solusi, dia pasti, saya jamin 100% dia keluar. Sekali lagi saya mau tekankan bahwa orang lapar itu lebih nekat daripada tentara dan polisi. Yang kedua, saya pertegas tadi yang Bang Noval sampaikan tadi, bahwa yang perlu diberantas itu adalah preman-preman yang berlindung di balik seragam. Itu tender-tender proyek itu, yang di pemerintahan itu harus dibersihkan. Karena bridging di depan, ratusan miliar, triliunan, banyak. Dia duduk ketawa, sementara dia makan uang rakyat. Setiap kali mau tender, bridging dulu di depan. Bridging depan. Yang kenyang siapa? Oknum-oknum ini yang berlindung di balik seragam-seragam pemerintah, seragam-seragam kepolisian, seragam-seragam TNI mungkin. Oknum-oknum, saya tidak bilang ini instansi, tapi saya bilang oknum. Karena mereka pegang jabatan-jabatan penting. Ketika mau tender, harus bayar di depan dulu, bridging. Ada juga yang istilah DAKO, dana komando. Nah, jadi saya tahu ini. Kenapa saya sebut ini? Karena saya ini legalnya Pindad. Sekarang saya 8 tahun jadi legalnya Pindad. Sekarang saya nggak jadi legal Pindad lagi. Saya tahu permainan-permainan ini. Ini yang perlu diberantas. Mulai dari DPR RI-nya sampai kepada menteri-menterinya, sampai kepada dirjen-dirjennya, kepala-kepala dinasnya, apalagi di PUPR itu. Itu coba diperiksa semuanya itu, KPK, jaksa segala macam, selidiki mereka itu. Dan masih banyak praktik-praktik itu. Praktik-praktik itu sampai hari ini masih ada. Saya kira itu Bang Iman. Okay, terima kasih. Kalau yang di Pindad juga dibuka dong? Ya. Yang di Pindad berani dibuka dong? Oh, di Pindad saya nggak tahu itu. Karena saya hanya tahu karena saya di Pindad, ya permainan ini, waduh ini sulit sekali. Pindad sering nggak dipakai, kenapa? Karena nggak ada dana komandonya. Oke, dana komando itu maksudnya untuk? Ya untuk pejabat-pejabat yang berkepentingan. Oke, baik. Sedikit dibuka. Kapan kita bicara soal itu? Silakan, Bung. Terima kasih. Kenapa dulu? Saya sepakat bahwa masalah premanisme ini tidak berdiri sendiri dan tidak bisa diselesaikan secara parsial. Premanisme ini terkait, betul tadi yang disampaikan rekan, terkait dengan masalah lapangan kerja, terkait dengan soal penegakan hukum. Jadi yang terutama menurut saya adalah Presiden Prabowo Subianto harus menjadikan momentum ini untuk memperbaiki terutama soal penegakan hukum. Kalau ada kepastian hukum, investor akan masuk. Ada lapangan kerja.
Kalau penegakan hukum yang baik, masyarakat percaya terhadap penegakan hukum, premanisme tidak akan laku. Karena mekanisme hukum bisa berjalan dengan baik. Orang punya sertifikat yang tidak bisa memiliki tanahnya, dia akan menggunakan jasa preman. Orang punya putusan pengadilan tapi tidak bisa mendapatkan haknya, dia akan mencari jasa preman. Jadi sangat terkait dengan soal penegakan hukum. Penegakan hukum yang baik akan mencegah premanisme. Penegakan hukum yang buruk akan mempersubur premanisme. Terima kasih. Baik, silakan. Bung Novel, silakan. Baik, kalau kita melihat daripada perangkat hukum, kemudian penegak hukum, itu semua sudah ada berjalan. Cuman tinggal lemahnya ini penegakan hukum. Jangan segala sesuatu berkaitan dengan ormas, dibidik ormasnya. Karena FPI yang paling menjadi korban. Kita nggak pernah melakukan tindakan-tindakan daripada unsur SARA, kemudian merongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar, tidak menimbulkan ketakutan, tidak menebarkan ketakutan, merusak ketentraman, ketertiban, itu nggak akan kita lakukan. Karena kita, bagaimana kita ini menjadi pelayan umat. Dan akan kita bagaimana berjuang untuk bangsa ini bisa maju ke depan. Nah, kita melihat apa yang dilakukan presiden kita udah bagus. Merangkul semua kelompok. Merangkul semua golongan. Baik yang sejalan maupun tidak sejalan itu sudah dirangkul, itu sudah bagus. Itu logonya daripada Pak Prabowo kita. Nah, kita tinggal bagaimana menjalankan ini untuk rembuk segala sesuatu apa yang disampaikan oleh Pak Zulkifli. Yang beliau ngerti tabayun. Artinya cek and recheck, bertanya dulu. Jangan kita menjadi korban yang tidak klarifikasi, cek and recheck, kemudian menghakimi. Sehingga ini yang paling berbahaya dan ini saling menimbulkan daripada masing-masing melakukan provokasi. Nah, saya di penjara ketika itu dengan pasal provokasi 160. Tahun berapa itu? Kasus ketika ada serangan terhadap penistaan agama yang ketika itu dilakukan 2014 akhir. Pada saat perayaan Idul Adha itu Ahok menghimbau untuk tidak melakukan pemotongan hewan di halaman masjid. Ini kan provokasi, menyerang Islam. Nah, ketika menyerang Islam kita hanya membela agama. Saya orang Tanabang, saya Betawi asli, saya bela kampung saya. Ketika kita bela kampung saya, ketika kita bela agama saya, ada oknum. Lagi-lagi oknum preman berdinas, oknum berseragam bermain di sini. Ternyata di sprint itu semua sudah direkayasa untuk bentrok. Jadi bukan untuk kita dibuat demo saja, proyek kurang menguntungkan. Bagaimana kalau negara ini dilakukan ada unsur-unsur demo, kemudian juga sampai terlibat bentrok, itu yang laku. Itu yang akan laku dijual, mereka akan mengeruk keuntungan daripada polemik dan bentrokan-bentrokan di antara mereka yang mengambil untung. Ada orang-orang yang diuntungkan saat ini dan itu bukan sedikit daripada yang mereka mengikutan, tapi negara yang akan dirongrong. Bagaimana negara ini runtuh seruntuh-runtuhnya karena Indonesia nggak lepas dari permainan perebutan Amerika dan perebutan daripada orang-orang oligarki busuk yang akan terus merongrong negara Indonesia ini. Nah, kita melihat Prabowo sudah luar biasa melakukan apa yang dikerjakan ini, sudah merangkul, tinggal kita menyambut untuk kita bersama-sama membangun, kedepankan tabayun, kedepankan kita silaturahmi untuk guyup bersama, duduk bersama, sama-sama. Insya Allah semua persoalan bisa diselesaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terakhir Bang Zul, silakan. Baik, terima kasih Bang Aiman. Dari kami, organisasi Grip Jaya, saya selaku Sekretaris Jenderal, mewakili Bapak Ketua Umum, menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, Bapak Ketua Umum, Bapak Haji Hercules Susilo Masal dan Grip Jaya memohon maaf kepada seluruh masyarakat atas kegaduhan yang terjadi akhir-akhir ini, juga terhadap para purnawirawan yang terprovokasi, yang terhasut atau salah paham dengan semua yang terjadi. Ya, atas nama Bapak Ketua Umum, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Grip Jaya tidaklah seperti apa yang di-framing pada akhir-akhir ini. Grip Jaya adalah organisasi yang punya tujuan baik bagi bangsa dan negara dan untuk para anggotanya. Grip Jaya akan terus tetap jalan tegak. Kami tidak takut, kami tidak goyah, kami tetap tegar. Tapi
hal-hal yang terjadi akhir ini justru semakin membuat kami tambah mawas diri, tambah berhati-hati dalam melangkah, bertindak, dan berbicara. Jadi itu yang saya sampaikan Bang Aiman. Di Grip Jaya juga banyak para praktisi hukum yang bergabung di kami, para anggota dewan yang bergabung di kami, para purnawirawan, jenderal, purnawirawan dengan berbagai macam pangkat, ada ribuan orang dalam organisasi kami Bang Aiman yang bergabung dengan kami bersama-sama membangun organisasi ini untuk menjadi organisasi yang terus semakin baik. Kami ini sedang berjalan Bang Aiman, sedang berjalan. Memang ya suka nggak suka harus diakuin, Grip Jaya hari inilah sebuah organisasi yang salah satu organisasi yang terbesar di Republik Indonesia. Terbesar, salah satu ya, salah satu yang terbesar di Indonesia hari ini. Nah mungkin ada berapa anggotanya Bang? Ya. Berapa anggotanya semua? Kami lebih dari 2 juta orang. 2 juta orang ya, yang berseragam ini? Ya, di seluruh Indonesia. Oke, yang punya seragam Grip dan kartu anggota ya? Ya, yang by database Bang Aiman. Iya, oke. Ya, jadi mungkin ada pihak... Itu lebih dari TNI Polri itu? Ya. Jumlahnya luar biasa. Kami ada anggota aktif, ada simpatisan, ada para pengurus, ada para penasehat, para pembina, semua lengkap, kami lengkap. Nah, jadi organisasi ini dibentuk untuk tujuan yang baik. Ya, biar semua pemirsa mengetahui. Dan Bapak Haji Hercules Rosalio Marsal tidak pernah mengajarkan kepada kami, para pengurus dan anggota, untuk melakukan pelanggaran hukum, untuk berkomplot, melakukan pelanggaran hukum atau menjadi mafia, ya, membackup sesuatu, memalak sesuatu, tidak pernah. Kalau itu terjadi, saya orang pertama yang keluar dari Grip. Oke. Saya Sekjen Grip, seorang profesional. Saya Haji Zulfikar. Tidak pernah ada arahan itu? Memeras dan lain sebagainya? Bapak Ketua Umum jauh sebelum rame-rame ini terjadi, di dalam berbagai kesempatan dari dulu, ya, dari berbagai kesempatan, dalam pelantikan-pelantikan, selalu beliau mengatakan, Grip Jaya tidak kebal hukum. Anggota Grip Jaya tidak kebal hukum. Ketua Umum Grip Jaya tidak kebal hukum. Untuk para anggota, untuk tidak salah melanggar hukum. Itu jejak digitalnya ada. Bisa dilihat di YouTube, di TikTok ada itu berseliweran bahasa ketua umum kami itu. Itu bukan ngada-ngada saya gitu. Dalam berbagai itu sudah lama disampaikan. Selalu beliau mengingatkan kepada para anggota. Kami juga para pengurus. Beliau mengingatkan, jangan sampai kalian salah jalan. Sekjen, kamu hati-hati, kamu hati-hati. Terus sebentar, saya tergoda untuk bertanya, bagaimana menghidupi 2 juta anggota itu? Itu semua by mandiri. Masing-masing mandiri. Maksudnya? Mandiri dalam artian Grip Jaya, para anggota itu diperbolehkan mencari pekerjaan masing-masing menggunakan bendera organisasi dengan cara yang baik, benar, tidak melanggar hukum dan norma-norma agama. Sah-sah saja. Saya sebagai Sekjen Grip, apa nggak boleh saya bekerja? Terus ketika saya bekerja dengan dapat uang yang halal, saya salah. Dengan status saya sebagai anggota Grip kan tidak. Selama itu tidak melanggar hukum, selama itu tidak melanggar norma-norma agama, norma-norma adat istiadat dan budaya kita, apa yang salah di situ Bang Aiman? Dan itu yang kemudian dijanjikan oleh Grip, tidak akan melanggar hukum, tidak akan melanggar norma agama tadi sebutkan, dan juga adat istiadat dan budaya kita. Itu pesan ketua umum kami, selalu kepada seluruh anggota. Selalu kepada seluruh anggota. Dan secara individu, adab dari ketua umum kami itu menjadi contoh buat kami. Contoh Bang Iman, saya ini seorang muslim yang sudah dari kakek saya muslim, bapak saya muslim, Pak Hercules itu seorang mualaf. Tapi saya kadang merasa malu dengan beliau ketika beliau menelpon saya, mengingatkan saya, kan kami beda ruangan. Sekjen, ayo sholat. Saya kadang-kadang malu loh. Itu contoh. Beliau itu mencontohkan kepada kami. Beliau itu sholat 5 waktu. Puasanya aja saya kalah Bang Iman. Ini demi Allah saya bersaksi di sini Bang Iman. Puasa beliau itu saya kalah. Beliau itu puasa Senin Kamis itu nggak putus Bang Iman. Apalagi puasa Ramadan. Saya maaf. Saya memang seorang haji. Tapi puasa Ramadan saya jalanin. Puasa Senin Kamis saya hampir tidak gitu. Kalah sama beliau gitu. Apalagi dalam hal bersedekah.
Setiap malam Jumat di rumah beliau itu ratusan anak yatim piatu disantunin. Itu sudah berlaku 17 tahun semenjak beliau itu keluar dari dunia hitam. Sejak beliau itu mengikrarkan dirinya kepada istrinya, beliau berjanji untuk bertobat dan beliau buktikan istiqomahnya sampai hari ini. Itulah yang membuat magnet bagi diri beliau itu sehingga dicintai oleh banyak masyarakat dan bergabung mengikuti beliau. Kami ini semua, anggota kami ini kagum dengan beliau. Hari ini, berapa banyak orang, tokoh, pejabat dulunya, ya dengan pangkat yang tinggi, atau dengan seorang pengusaha, dengan uangnya yang begitu banyak, membentuk organisasi, membentuk sebuah perkumpulan, gak ada anggotanya Bang Iman. Tapi Pak Hercules, dengan uang dia yang seadanya, ya uangnya, dia ada uangnya, beliau juga insya Allah alhamdulillah rezeki beliau banyak, tapi dibandingkan dengan mereka-mereka itu, beliau tidak mengandalkan uang membangun organisasi ini, beliau mengandalkan emosional. Jadi simpatik daripada anggota kepada beliau, itulah yang menjadi beliau besar hari ini. Baik. Demikian closing statement saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak semua, dan tentunya kalau kita berpikir tidak perlu ada istilah ormas preman atau sebaliknya preman ormas. Kalau penegakan hukum berjalan dengan baik dan tanpa pandang bulu. Kita simak nanti bagaimana kemudian proses-proses ini ke depan, dan kita berharap penegakan hukum di Indonesia semakin baik, dan juga kritiknya terhadap penegakan hukum jika memang ada yang tidak baik terus disuarakan. Saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa di Rakyat Bersuara berikutnya. Terima kasih. Acara ini dipersembahkan oleh